Selamat pagi, Bapak Ibu Soho People. Apa kabarnya pagi ini? Pagi, baik, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi. Pagi, luar biasa. Luar biasa ya, Pak. Semangat di hari Senin ini ya, Pak. Semoga kita semua selalu dalam kondisi sehat dan juga keluarga kita ya, Bapak Ibu. Terima kasih kepada Bapak Ibu Soho People yang sudah join dalam Soho Global Health Webinar Series edisi Health Talk. Hari ini topiknya seperti yang Bapak Ibu ketahui, yaitu mengenai jaga kesehatan tulangmu sejak usia dini. Saya perkenalkan dulu diri saya Dian Rahayu dari Organization Development, akan membuka webinar pagi hari ini. Sebelum kita masuk ke sesi webinarnya, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk follow dan juga subscribe di akun media sosial kita di LinkedIn, YouTube, dan juga Instagram. Media sosial kita ini akan memuat people activities dan juga informasi vakansi yang ada di Soho Global Health. Misalnya nih ada people activities yang ada di departemen atau divisi Bapak Ibu, boleh di-share ke kami melalui email di recruitment@sohoglobalhealth.com. Nantinya kita akan posting di Instagram kita di sohoglobalhealth.people. Kemudian seperti yang tertera di layar Bapak Ibu, kita juga sudah tersedia HR official WhatsApp account di nomor tersebut. HR official WhatsApp account ini gunanya untuk memfasilitasi komunikasi antara karyawan dengan HR. Pastikan Bapak Ibu sudah tergabung dalam salah satu WhatsApp grup yang kami bentuk agar Bapak Ibu selalu mendapatkan informasi terkini dari HR ya. Atau misalnya Bapak Ibu ingin bertanya sesuatu nih ke HR, tapi bingung ke siapa, HR-nya namanya siapa gitu ya. Boleh di-chat ke adminnya HR, nanti pertanyaan Bapak Ibu akan disampaikan ke PIC terkait. Nah, webinar hari ini juga akan kita posting di sohoglobalhealth.people. Untuk itu, mohon kesediaan Bapak Ibu untuk foto bersama terlebih dahulu. Silakan untuk membuka kameranya. Ya, background gue mana? Tadi udah ada background. Saya masih tunggu Bapak Ibu lainnya yang sedang open kamera ya. Oke, saya capture dulu yang pertama. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Saya capture lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Nanti kita akan posting kegiatan ini di sohoglobalhealth.people. Nanti silakan Bapak Ibu like dan juga komen ya di kontennya kami. Oke, selanjutnya saya ingin memperkenalkan para narasumber pada Health Talk pagi ini ya. Yang pertama saya akan memperkenalkan Apoteker Kristiana Lambang Kristanti, Sarjana Farmasi. Beliau adalah Medical Affairs Specialist. Beliau menempuh pendidikan farmasi dan juga apoteker di Sanata Dharma, Yogyakarta. Saya ingin sapa dulu nih. Selamat pagi Bu Lambang. Selamat pagi Bu Ayu, selamat pagi Soho People semua. Oke, narasumber yang kedua yang sudah tidak asing lagi ada di Soho Global Health Webinar Series yaitu Dr. Lupita Wijaya. Beliau Medical Affairs Manager dan menempuh pendidikan kedokteran umum dan juga profesi dokter umum di Universitas Tarumanegara. Selamat pagi Dr. Lupita. Pagi Kak Ayu, pagi Soho People, apa kabar? Luar biasa dok. Kemudian narasumber berikutnya yang ketiga yaitu Ibu Saskia Eka Wibowo. Beliau adalah brand manager untuk produk andalannya kita nih, Imbus gitu ya. Beliau menempuh pendidikan social science di Universitas Indonesia. Saya ingin sapa, selamat pagi Ibu Saskia.
Selamat pagi Bu Ayu, selamat pagi juga Soul People. Terima kasih, Bu. Dan berikutnya, narasumber kita dan juga akan memandu sesi webinar hari ini, yaitu Dr. Andreas Gunawan. Beliau adalah Marketing Senior Manager di Professional Product. Beliau menempuh pendidikan kedokteran gigi di Universitas Indonesia. Selamat pagi, Dr. Andreas. Selamat pagi Bu Ayu, selamat pagi Soho People. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Amin, dokter. Baik, tanpa menunda waktu lagi, saya ingin mempersilahkan Dokter Andreas untuk memandu sesi Health Talk pagi ini. Silakan, dokter. Baik, terima kasih Bu Ayu. Selamat pagi semua. Sekali lagi Soho People, terima kasih kami ucapkan untuk waktu yang diberikan untuk boleh bergabung dalam SGH Webinar Series pada hari ini dengan topik utama jaga kesehatan tulangmu sejak usia dini. Jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung kita masuk ke topik pertama, pentingnya asupan dan penyerapan kalsium untuk pertumbuhan dan kesehatan tulang sejak usia remaja hingga lansia. Kepada Ibu Apoteker Kristiana Lambang, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Dr. Andreas. Selamat pagi teman-teman, saya izin untuk share slide-nya terlebih dahulu. Suara saya sudah jelas ya, Dok? Jelas. Sudah. Ya, slide-nya juga sudah muncul? Ya, sudah muncul. Baik, terima kasih. Ya, selamat pagi Soho People sekalian. Di sini saya sebagai pembicara yang pertama, saya akan mempresentasikan terkait pentingnya asupan dan penyerapan kalsium untuk pertumbuhan dan kesehatan tulang sejak usia remaja hingga lansia. Oke, untuk topik bahasannya apa saja nih? Yang pertama kita ingin tahu ya, apa sih klasifikasi dikatakan kelompok usia remaja itu di usia berapa, kemudian di lansia juga usia berapa, kemudian alasan pentingnya menjaga kesehatan tulang itu apa, dan juga apa sih yang menjadi faktor penyebab terhambatnya pertumbuhan dan kesehatan tulang, kemudian nutrisi utamanya apa saja untuk pastinya kesehatan tulangnya juga dan nanti akan adanya kesimpulan. Baik, kita akan mulai. Klasifikasi kelompok usia dan lansia. Dari Departemen Kesehatan RI sendiri, tahun 2009 ini sudah mengelompokkan ya berdasarkan usia terkait dari usia balita hingga kanak-kanak dan remaja, dewasa, dan juga hingga lansia. Nah, kalau kita lihat nih, dikatakan masa remaja itu, menurut Departemen Kesehatan RI sendiri itu dimulai pada usia 12 tahun. Memasuki usia 12 tahun itu sudah dikatakan masuk dalam masa remaja. Kemudian masuk di usia 26 tahun ini sudah dikatakan kelompok dewasa dan pada usia 46 tahun sudah masuk dalam kelompok lansia. Nah, kalau untuk berdasarkan WHO sendiri nih tahun 2013 ini kurang lebih juga sama, hanya penyebutan pada kelompok lansia saja yang sedikit berbeda dan sedikit lebih detail gitu ya. Kalau kita lihat usia pertengahan atau middle age ini dimulai pada usia 45 tahun. Kemudian pengelompokan lansia ada yang dikatakan elderly, young old, kemudian old dan juga very old. Seperti itu. Oke, pertumbuhan tulang nih biasanya kan kalau pertumbuhan tulang ini parameternya apa sih gitu ya, parameternya kan biasanya adalah, penambahan tinggi badan ya, penambahan, pertumbuhan tinggi badan. Nah, pencapaian tinggi badan akhir dewasa ini dipengaruhi oleh kecepatan pertumbuhan saat remaja. Jadi, pada masa-masa remaja ini sangat, penting sekali sekali nih pada adanya pertumbuhan tulang. Nah, kita lihat kecepatan pertumbuhan tinggi badan ini akan mengalami percepatan atau biasa disebut dengan pacu tumbuh gitu ya, yaitu selama masa pubertas dan berlangsung sekitar 2 tahun hingga akan mencapai puncak kecepatan tinggi badan. Nah, sekitar 3 tahun setelahnya itu akan mengalami adanya penurunan dan akan terus tumbuh hingga adanya lempengan pada tulang yang namanya epifisis tulang ini akan menutup. Nah, kalau sudah lempengan itu menutup, maka pertumbuhan tingginya ini akan terhenti.
Nah, apa nih bedanya pada perempuan dan juga pada laki-laki? Tadi kan, disinggung, pertumbuhan badan itu selama masa pubertas ya. Nah, apa nih yang terjadi, atau yang dialami pada anak perempuan atau anak laki-laki? Nah, kita lihat dulu nih pada, anak perempuan gitu ya. Pertumbuhan payudara ini merupakan tanda awal dari pubertas pada anak perempuan. Kira-kira 2 sampai 3 tahun setelah dimulainya pubertas tadi, yang akan muncul nih terjadi menstruasi yang pertama, yang bahasa medisnya itu disebut dengan menarche sebagai tahap akhir masa pubertas. Jadi sudah mulai menstruasi, ini merupakan tahap akhir masa pubertas. Nah, saat menstruasi terjadi secara periodik, pertumbuhan fisik pada perempuan ini akan bertahap mulai akan berakhir nih dan tinggi badannya tidak akan bertambah banyak lagi. Nah, berdasarkan penelitian-penelitian atau observasi, biasanya pertumbuhan tinggi badan pada anak perempuan ini maksimal pada umur 15 sampai 16 tahun. Nah, kalau pada laki-laki sendiri ini, seperti apa? Pertumbuhan tinggi badan laki-laki ini dimulai pada usia 13 tahun, sedikit lebih lambat ya dibanding perempuan, yaitu masa pubertasnya dimulai usia 13 tahun. Seperti perubahan suara, semakin besar organ kelamin, kemudian tumbuhnya rambut di area tertentu gitu. Nah, batas akhir pertumbuhannya ini berarti sedikit lebih mundur ya dibanding perempuan, yaitu 16 sampai 19 tahun. Oke. Nah, setelah, pertumbuhan tulangnya itu berhenti, apakah sudah sampai di situ saja tuh fungsi tulang dalam tubuh kita? Tentu saja tidak. Jadi, kita harus tahu pentingnya menjaga kesehatan tulang. Apa saja sih fungsinya tulang? Yaitu ada, sebagai alat gerak dan penopang, kemudian menyediakan tempat bagi otot dan tendon untuk menempel, kemudian membuat dan pemelihara sel darah, yaitu pada sumsum tulang ya, dan juga menjaga kepadatan dan massa tulang dan juga mencegah osteoporosis terutama pada lansia begitu. Nah, yang paling penting nih, jadi tulang itu fungsinya apa sih gitu ya? Tulang itu kan memang termasuk organ yang keras, namun di dalamnya itu terdapat seperti jaringan hidup, syaraf, otak, pembuluh darah, kemudian organ vital seperti paru-paru itu kan juga dilindungi ya oleh tulang rusuk. Kemudian mineral penting lainnya dan sumsum. Nah, ini perlu dilindungi dan dijaga kondisinya. Oke, kemudian faktor apa saja nih yang menyebabkan terhambatnya pertumbuhan dan kesehatan tulang tadi? Nah, ini ibaratnya tuh seperti siklus, lingkaran siklus ya, lingkaran setan gitulah ya. Jadi, ada 2 faktor yang paling penting nih, jadi membuat pertumbuhan dan kesehatan tulang itu terhambat, yaitu kekurangan nutrisi atau undernutrition dan juga, penyakit infeksius, terinfeksi. Nah, seperti apa nih, yang terjadi? Jadi, di mana adanya kondisi tubuh apabila mengalami kekurangan asupan nutrisi atau gizi, kemudian disertai penurunan berat badan juga, ini akan menyebabkan imunitas dalam tubuh juga menurun, sehingga meningkatkan risiko timbulnya penyakit atau terinfeksi penyakit. Bisa, dari virus, dari bakteri, seperti itu ya. Nah, dari terinfeksinya virus akan menyebabkan apa nih? Menyebabkan jadi nafsu makannya menurun, kemudian ketidakmampuan nutrisi yang ada di dalam tubuh itu terabsorpsi atau terserap. Nah, yang kita harus tahu juga nih, saat sakit, sebagian energi dan kalori yang seharusnya digunakan untuk pertumbuhan tulang, untuk menjaga tulang, untuk tetap selalu sehat, itu dialihkan untuk melawan infeksi. Jadi dibutuhkan energi yang lebih besar gitu ya, sehingga perlu adanya kecukupan nutrisi untuk menjaga keseimbangan tubuh itu sendiri. Kemudian, nutrisi utama yang dibutuhkan untuk tulang apa saja sih? Nah, di dalam tubuh itu kan banyak sekali ya nutrisi yang bermanfaat untuk tubuh. Kalau untuk tulang, kita bisa lihat nih mineral dan vitaminnya apa saja.
mineral itu ada kalsium dan ada magnesium. Kemudian untuk vitaminnya sendiri itu ada vitamin D dan vitamin K. Nah, vitamin K ini juga ada vitamin K1 dan ada vitamin K2. Nah, kita akan lihat nanti vitamin K yang mana nih yang paling berperan untuk kesehatan tulang. Oke, nah ini fungsi-fungsinya nanti kita akan jabarkan lebih detail lagi. Ada kalsium sebagai meningkatkan kepadatan massa tulang, kemudian ada kebutuhan hariannya berdasarkan dari data angka kecukupan gizi gitu ya, dari usia remaja hingga lansia dibutuhkan berapa miligram, kemudian dosis maksimalnya berapa gitu ya. Nah, magnesium dia meningkatkan penyerapan kalsium ke dalam tulang dengan sintesis dan aktivasi vitamin D. Kemudian merangsang pembentukan osteoblast sehingga akan memperkuat pembentukan tulangnya. Dan juga ada vitamin D, dia memetabolisme tulang, membantu penyerapan kalsium dan homeostatis kalsium. Dan untuk vitamin K-nya sendiri, dia membantu juga nih penyerapan kalsiumnya ke tulang. Dengan cara bagaimana? Dengan mengikat kalsium dan mengangkutnya dari darah ke tulang. Oke, kita akan lihat nih satu persatu. Kalsium dan vitamin D3. Kalsium kita tahu ya, ini sebagai pondasi untuk tulang yang kuat dan yang sehat. Untuk apa nih? Pembentukan apa? Pembentukan tulang dan tidak hanya tulang pastinya, gigi pun juga itu merupakan kalsium merupakan pondasi yang sangat penting. Nah, kalsium dan vitamin D3 ini merupakan satu paket nih yang sangat saling bermanfaat gitu ya, saling membutuhkan. Jadi dengan adanya vitamin D, maka akan meningkatkan penyerapan kalsium di usus. Vitamin D ini juga akan mengangkut kalsium yang masuk ke dalam dinding usus dan membawanya sampai ke darah. Jadi vitamin D3-nya ini juga akan menjaga pertahanan kalsium dan kesehatan tulangnya. Oke, kalau magnesium sendiri itu untuk apa? Magnesium ini sendiri untuk membantu dalam sintesis dan aktivasi vitamin D-nya. Jadi akan meningkatkan penyerapan kalsiumnya lagi, sehingga akan mempengaruhi pertumbuhan dan pemeliharaan tulangnya. Kalau kekurangan kalsium, vitamin D, dan magnesium ini dampaknya apa nih? Dampaknya adalah adanya kerapuhan bagi tulang. Jadi mengakibatkan bisa patah tulang atau kelainan bentuk dan juga jadinya berbahaya juga ya, berdampak pada lansia karena kepadatan tulangnya secara alami akan menurun, dia akan bisa menyebabkan osteoporosis atau mudah rapuh seperti itu. Oke, kalau hubungannya kalsium dengan vitamin K sendiri, ini bagaimana? Vitamin K ini merupakan remodeling tulang dan metabolismenya kalsium. Vitamin K ini memiliki dua macam ya, ada vitamin K1 dan vitamin K2. Vitamin K1 ini kandungannya namanya piloquinone, kalau vitamin K2 ini menaquinone. Nah, ini berasalnya juga beda nih, K1 dari tumbuhan hijau, kalau K2 ini dari makanan fermentasi bakteri ataupun hewani. Kemudian konsentrasi di dalam darahnya nih, vitamin K2 ternyata lebih unggul dibanding K1, bertahannya lebih lama ya, 72 jam. Untuk terabsorpsinya ke dalam tubuh itu juga lebih unggul, lebih banyak dibanding K1, yaitu mencapai 70%, kalau K1 hanya 10-15%. Kemudian K2 juga dia akan mentransport ke seluruh tubuh, tidak hanya di organ tertentu saja gitu. Jadi yang lebih dibutuhkan tulang vitamin K-nya yaitu berarti vitamin K2, di mana ini akan memberikan manfaat pada penyerapan kalsium ke tulang, sehingga vitamin K2 ini akan mengikat kalsium dan mengangkut kalsium dari darah ke tulang. Oke, nah ini sumber kalsium pasti juga Soho People juga tahu ya berbagai macam bahan makanan baik itu dari hewani maupun nabati ini juga pastinya mempunyai kandungan kalsium gitu ya. Nah, tapi kalsium yang ada di bahan makanan tersebut ini daya serapnya ini sangat rendah. Daya serapnya ini hanya 10-15% ke tulang.
Jadi diperlukan adanya tambahan-tambahan nutrisi tadi tuh yang sifatnya bisa meningkatkan penyerapan kalsiumnya. Tadi ya seperti magnesium, vitamin D3, dan vitamin K2. Jadi mereka akan membantu penyerapan kalsiumnya ini meningkat, yaitu bisa mencapai 40%. Nah, kalau kalsium berlebih itu, berbahaya nggak sih gitu ya? Kalsium berlebih, jadi tanpa magnesium, tanpa vitamin K2, ataupun tanpa vitamin D3 tadi, tubuh kan jadi memerlukan dosis tinggi suplemen kalsium ya. Tadi kan dosis hariannya, misalnya kalsium pada remaja ataupun lansia itu bisa lebih sama dengan 1000 miligram per hari, itu belum lagi nanti tambahan asupan makanan. Nah, kalau misalkan tanpa tadi magnesium K2 dan D3 kan jadinya kalsium yang terserap ke tulang itu jadi, sedikit, daya serapnya rendah. Jadinya banyaknya, kalsiumnya ini jadi tinggi di dalam darah karena tidak diserap ke tulang dengan baik. Nah, dampak negatifnya apa? Bisa muncul hipertensi, penyakit sumbatan pembuluh darah jantung, kemudian gangguan irama jantung, bisa menyebabkan aterosklerosis juga ya, kemudian nyeri dada, hingga osteoartritis. Nah, maka dari itu nih untuk menghindari dampak-dampak negatif supaya angka kecukupan gizi hariannya terpenuhi, pertumbuhan dan kesehatan tulangnya juga tercapai, maka, perlulah, vitamin D3, vitamin K2, dan magnesium supaya kalsiumnya akan terserap dengan baik dan tidak menimbulkan dampak negatif yang tidak diinginkan. Jadi tipsnya apa nih untuk menjaga nutrisi yang cukup pada tulang? Pertama, kita tetap harus konsumsi makanan yang mengandung kalsium secara rutin, kemudian olahraga ringan teratur, dan perlu hanya ada tambahan suplemen kalsium yang disertai dengan magnesium, vitamin K2, dan vitamin D. Oke, baik. Jadi kalau disimpulkan, kalsium ini merupakan bahan yang penting untuk kesehatan tulang. Agar kalsiumnya dapat diserap, maka penting adanya vitamin D3, magnesium, vitamin K2 untuk membantu penyerapan. Dan hal-hal yang harus diperhatikan untuk meningkatkan kesehatan tulang tadi apa yang dari lingkaran siklus tadi, yaitu yang harus diperhatikan adalah nutrisi yang baik atau high nutrition dan juga low infection atau mencegah adanya infeksi ya, infeksinya ditekan, seperti itu. Sekian dari saya, mungkin saya kembalikan dulu ke Dokter Andreas, silakan Dok. Terima Oke, kasih. terima kasih Ibu Lambang untuk penjelasannya yang sangat jelas. Nah, ini mungkin sebelum kita lanjut ke subtopik berikutnya oleh Dr. Lupita, mungkin apabila dari audiens ada yang ingin bertanya, boleh raise hand mungkin 1 atau 2 orang. Nanti jadi agar tidak lupa pertanyaan, boleh 1-2 orang mungkin langsung bertanya. Kalau nggak ada yang bertanya, mungkin saya bertanya dulu deh Dok, Bu Lambang. Nah, Iya, Dok. tadi disebutin kan ada bagaimana ya, mungkin teman-teman penasaran juga, Soho People penasaran, bagaimana sih cara kita mendeteksi kalau seseorang itu defisiensi kalsium atau mungkin bahkan kelebihan kalsium? Apakah harus melalui pemeriksaan lab atau bagaimana? Oke, terima kasih dokter. Jadi yang tadi ya, pertumbuhan tulang itu parameternya kalau bisa dilihat kalau pada masa remaja adalah penambahan tinggi badan ya pastinya. Namun kita juga harus tahu penambahan tinggi badan ini kan juga banyak faktor gitu ya, seperti gen, itu juga genetik juga, mempengaruhi ya kalau misalkan orang tuanya tinggi atau orang tuanya juga kurang tinggi, itu mempengaruhi. Kemudian yang kedua ada ras gitu ya, itu juga membedakan, tinggi badannya juga beda. Kemudian kalau misalkan dilihat adalah, yang pastinya tadi ya Dok, kalau kekurangan kalsium pastinya kepadatan tulangnya juga akan, berkurang gitu ya, tidak maksimal kepadatan tulangnya. Jika dari usia remaja ke usia,
dewasa hingga lansia. Apabila suka mengalami, maksudnya kayak misalkan mudah rapuh itu dalam arti adalah kayak misalkan patah tulang gitu ya, itu kan berarti mempengaruhi kepadatan tulangnya tidak baik, kesehatan tulangnya tidak baik. Berarti adanya dimungkinkan kekurangan kalsium. Nah, kalau misalkan untuk pengecekan kalsium itu, nah itu diperlukan diagnosa lebih lanjut tadi ya dok. Jadi di menghitung seperti kepadatan tulangnya gitu ya, kadar kalsiumnya. Jadi, tulang ini sangat penting untuk jangka panjang, tidak hanya, pada jangka pendek saja. Jadi sudah remaja, sudah tumbuh, sudah tinggi nih, sudah tidak butuh kalsium lagi, ya itu tidak boleh gitu ya, perlu harus dijaga kesehatannya, begitu. Seperti itu sih Dok, kalau dampak-dampak negatifnya tadi sudah dijabarkan ya, terkait kelebihan kalsiumnya tadi bisa mempengaruhi pada penyakit-penyakit yang lain. Begitu, Dok. Ya, terima kasih Bu Lambang. Jadi mungkin sedikit berarti memang gejala-gejala dari kekurangan kalsium ini memang agak susah juga ya untuk Sulit juga ya. dideteksi. Jadi mungkin kadang diperlukan pemeriksaan tambahan. Nah, setahu saya dan mungkin Bu Lambang juga boleh menambahkan, itu memang ada alat-alat tertentu ya yang untuk memeriksa screening kepadatan tulang ya, Iya, seperti ada, Dok. DXA. Ya, jadi mungkin nanti kalau teman-teman yang ingin penasaran tahu berapa sih sebenarnya kepadatan tulang saya, nah itu bisa mungkin dilakukan screening atau pemeriksaan. Karena tadi sudah disampaikan ya, kepadatan tulang kan akan mencapai titik puncaknya pada umur mungkin 30-an ya. Setahu saya umur 20 awal atau 30 itu nanti kemudian akan perlahan-lahan akan menurun. Dan oleh karena itu memang sangat penting untuk memaksimalkan kepadatan tulang, tetapi jangan sampai kelebihan juga karena nanti akan ada efek samping. Makanya tadi dibutuhkan tambahan vitamin D dan K2 ya, dan Iya, magnesium ya. betul. Untuk penyerapan, karena kalau semakin tinggi kalsium malah di dalam darahnya tinggi, ini malah berbahaya sehingga butuh penyerapan yang ke tulang tadi, tambahan tadi ya Dok, magnesium, kemudian vitamin D3 dan vitamin K2, seperti itu. Ya, karena yang kita harapkan kalsiumnya tingginya di dalam tulang, bukan di dalam darah. Betul. Iya, oke, baik, terima kasih Bu Lambang. Mungkin, nah ini ada yang ingin bertanya, silahkan. Ya, ini Bu Christina. Iya, Pak. Penyerapan kalsium secara bisa maksimal oleh tubuh, itu dalam usia berapa sih anak-anak sampai ke remaja? Sehingga nanti untuk pembentukan tulang yang bagus itu sampai umur berapa? Itu yang pertama. Yang kedua, di usia di atas 50 tahun, apakah masih efektif? Seberapa efektif sih tubuh mampu menyerap tulang untuk membantu kualitas tulang di usia 50 ke atas? Seberapa efektif seandainya kita konsumsi kalsium, tubuh bisa menyerap? Ya. Yang ketiga, tadi Ibu menyebutkan tentang vitamin K1 dan K2. Iya. K1 tadi di makanan hijauan itu di sayuran apa aja ya Bu ya? Terus untuk di K2 tadi menyampaikan bahwasanya di makanan fermentasi. Nah, kira-kira makanannya apa aja itu untuk vitamin K2 dalam makanan? Sementara itu Bu Christiana, matur nuwun. Terima kasih Pak. Oke, jadi kalau misalkan ditanya sampai kapan sih kalsium itu bisa terserap dalam tulang ya, sampai usia keberapa gitu. Yang pasti adalah seumur hidup itu tulang itu akan berfungsi dalam tubuh kita. Jadinya dibutuhkan tulang untuk kesehatan, dibutuhkan kalsium untuk kesehatan tulang itu dari lahir, bahkan dari usia masih di dalam janin ya, membentuknya embrio, membentuknya tulang hingga kita lansia untuk kepadatan tulang, untuk memperbaiki kepadatan tulang untuk mencegah osteoporosis. Nah, kalau yang tadi itu kan kalau misalnya pertumbuhan tinggi itu ada batas usianya, karena setiap orang ini kan punya ada yang namanya lempengan pada tulang ya. Ya kalau misalnya sudah menutup, dia sudah tidak akan adanya penambahan pertumbuhan lagi. Tapi kalau misalkan kalsium penyerapan ke tulang itu sampai usia lanjut itu akan terserap gitu ya kalsium ke dalam tulang, bahkan sangat dibutuhkan. Maka dari itu
gunanya untuk pada lansia itu seperti itu. Kan tadi ada ya dikatakan ada angka kecukupan gizi. Nah, itu angka kecukupan gizi kalsium, magnesium, vitamin D, hingga vitamin K-nya itu tadi, itu ada yang disarankan, ada yang direkomendasikan untuk kesehatan tulangnya. Jadi dari usia bayi hingga usia lanjut usia itu dibutuhkan, masih sangat dibutuhkan dan masih menyerap, seperti itu ya, terserap. Kalau misalkan berapa banyak terserapnya, yang itu tadi, kalau misalkan kalsiumnya doang atau cuma dari bahan makanan tanpa adanya magnesium, vitamin D3 dan vitamin K, itu sangat sedikit sekali, terserapnya hanya sekitar 10% hingga 15%, begitu. Nah, kalau tadi pertanyaan keduanya gimana, Pak? Di usia 50, seberapa efektif tubuh mampu menyerap kalsium yang kita konsumsi, Bu? Oh, berarti hampir sama ya tadi ya. Jadi sampai 50 tahun pun atau lebih ini masih mencapai, mungkin saya akan memperlihatkan, angka kecukupan gizinya nih. Angka kecukupan gizi pada kalsium ya. Oke. Mungkin sedikit saya share dulu ya Dokter Andreas, kembali Iya, slide-nya silakan. Oke. Mungkin agar lebih jelas. Jadi kebutuhan harian, dari angka kecukupan gizi dari usia mulai remaja, ini saya hanya menampilkan dari remaja hingga lansia ya, karena, kita membahas, dari remaja. Jadi pada umur lebih dari 50 tahun pun masih dibutuhkan nih kalsium, yaitu perharinya itu sebesar 1.200, miligram. Nah, kalau misalkan untuk terkait penyerapannya diharapkan 40% sampai 50% itu asupan yang kita, dapat itu bisa terserap dengan baik sebesar itu gitu. Makanya karena dari bahan makanan itu tidak mencukupi, dibutuhkan adanya suplemen. Suplemennya ini jangan hanya kalsiumnya saja gitu ya. Kalau hanya kalsiumnya saja ya tadi bisa bisa hanya cuman besarnya, tingginya cuman, di darah, dia tidak terserap di tulang dengan baik. Makanya dibutuhkan kalsium yang lainnya ya tadi, vitamin lainnya seperti vitamin D3, vitamin K2, dan magnesium, begitu. Itu, yang bisa saya sampaikan. Kemudian yang pertanyaan yang 3 ya, Pak, ya, kalau misalkan dari sumber makanan gitu ya, vitamin K2 itu dari mana gitu ya. Tadi dikatakan kalau vitamin K2, oke, vitamin K2 itu didapat dari, fermentasi seperti, fermentasi makanan seperti itu K2 lebih tinggi dibanding kalau K1 banyaknya pada tumbuhan hijau, begitu. Nah, sebenarnya banyak kalau misalkan, sumber kalsium dari bahan makanan mana kalsium, magnesium itu banyak ya. Jadi kalau misalkan, mmm, kalau K2 itu terutama pada fermentasi hewani atau bakteri seperti kayak yogurt, keju, begitu. Itu, tinggi K2-nya juga, begitu. Apakah Oke, sudah menjawab, Pak siapa tadi? Pak Wacono ya? ya silakan Pak Wacono, apakah sudah jelas? Satu berarti di sayur mayur gitu ya, Bu Christina ya? Kenapa? Satu tadi di Iya betul, sayuran kalau hijau. K1 itu di Ya. tumbuhan hijau Pak banyaknya. Oke, terima kasih Bu Christina atas penjelasannya. Iya, sama-sama Pak. Oke, terima kasih Pak Wacono untuk pertanyaannya. Jadi terima kasih juga Bu Lambang untuk penjelasannya. Jadi mungkin tentunya sayur mayur ini jadi diet itu selalu dalam praktek kedokteran dan juga kefarmasian memang obat atau suplemen itu sebenarnya adalah suplemen itu sebagai tambahan ya. Jadi memang yang diutamakan sebenarnya adalah kita untuk Soho People, jadi sangat penting untuk melakukan atau menerapkan pola diet yang seimbang. Jadi Ya. dagingnya sekian, karbohidrat, sayur. Tetapi memang, ya di dunia sehari-hari ya kadang juga challenge juga tuh untuk menyiapkan pola diet yang seimbang setiap hari. Kalau GoFood mungkin lebih banyak menu yang laku tuh daging gitu ya. Iya. Nah itu tuh yang kadang menyebabkan kita mengalami defisiensi vitamin. Nah disitulah kadang
kalau memang terjadi defisiensi maka dibutuhkan memang suplemen vitamin dan mineral sesuai yang dibutuhkan, seperti itu. Ya. Oke, baik. Mungkin kita tutup dulu sesi diskusi saat ini. Nanti kita akan buka lagi. Kita lanjut ke pembicara kedua kita, Dr. Lupita Wijaya. Jadi hari ini Dr. Lupita Wijaya akan lebih berbicara mengenai nafsu makan dan kesehatan pencernaan yang baik ternyata turut mendukung kesehatan tulang. Kepada Dr. Lupita, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, baik. Terima kasih pada Dr. Andreas. Ya, selamat pagi Soul People ya. Semoga sehat selalu. Jadi pada kesempatan ini saya akan menyambung nih diskusi dari Bu Lambang ya. Bahwa Bu Lambang bilang kan kalsium itu penting beserta magnesium, vitamin D dan K2. Tetapi di satu sisi kita harus memperbaiki dari penyerapannya di usus. Jadi bagaimana cara kita menyerap di usus? Dan satu lagi adalah adakah korelasi dengan defisiensi vitamin lainnya ya? Baik, saya akan share terlebih dahulu untuk slide-nya. Silakan Dr. Lupita, boleh langsung di-share slide-nya. Oke. Jadi ada beberapa subtopik ya. Judulnya adalah kita akan dukung kesehatan tulang kita dengan nafsu makan dan pencernaan yang baik. Jadi sebenarnya ada beberapa subtopik. Kita harus memahami dulu nih bagaimana orang itu ciri-cirinya ternutrisi baik dibanding dengan ternutrisi yang buruk. Lalu sebenarnya faktor resiko seseorang itu nafsu makan menurun tuh apa saja? Jadi tidak hanya terjadi pada anak, tetapi juga pada dewasa dan lansia. Kemudian, bagaimana manfaat bakteri baik itu pada penyerapan di tubuh? Kemudian, apa hubungan antara nafsu makan yang jelek dengan penyerapan nutrisi yang menurun, disertai dengan pertumbuhan tulang yang menjadi tidak optimal seperti itu. Lalu bagaimana efek dari kurkuma dan multivitamin mengenai nafsu makan dan bagaimana tips menjaga nafsu makan yang normal beserta dengan kesehatan pencernaan. Baik, jadi sebenarnya nih Bapak Ibu sudah melihat nih pada gambar ada dua tabel ya. Jadi sebenarnya ada dua kolom, yang satu adalah good yaitu baik. Orangnya nih ternutrisi baik nih, cukup nih asupan kalsiumnya, vitaminnya, benar-benar sehat nih tubuhnya ya. Dibandingkan dengan poor, jadi saya badannya jelek, kondisi kesehatannya. Bagaimana kita tahu, oh saya sudah sehat nih, oh Anda kurang sehat ya. Jadi pada orang sehat itu yang ternutrisi dengan baik, ternyata tidak hanya kita melihat dari penampilan fisik ya, misalnya rambutnya tidak menguning, kemudian matanya tidak sayu-sayu, tidak lemes ya, kemudian perutnya juga tidak membuncit seperti itu ya, dan otot-ototnya juga nggak capek nih. Tetapi di satu sisi yang kita perlukan adalah emosional yang stabil, jadi orangnya nggak marah-marah, terus staminanya kuat, dan yang paling penting nafsu makannya normal ya, jadi tidak berlebihan, tidak kekurangan. Kemudian kalau pada orang yang jelek nutrisinya, itu seringkali rambutnya ini mudah rontok, kemudian matanya ini menjadi sering merah, gatal gitu ya. Jadi cepet capek, ngantuk ya. Sampai orang ini nafsu makannya tidak terkontrol. Kadang dia nggak mau makan, kadang berlebihan ya. Jadi Bapak Ibu bisa membayangkan nih, orang yang ternutrisi baik tidak hanya terlihat dari fisik ya, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tetapi juga dipengaruhi dengan nafsu makan yang baik, tidur yang baik, dan emosional yang stabil seperti itu ya. Jika terjadi gangguan, salah satunya pada nafsu makan, berarti hati-hati nih, berarti Bapak Ibu sehat atau tidak gitu ya, dipertanyakan. Nah, sebenarnya kita akan membahas ke arah nafsu makan yang menurun. Karena nafsu makan yang menurun ini akan berkorelasi dengan salah satunya kesehatan tulang seperti itu. Jadi pada saat orang itu usia remaja dan dewasa, tidak menutup kemungkinan nafsu makan akan menurun sewaktu-waktu tanpa sebab yang jelas ya. Jadi kadang-kadang kok saya nggak pengen makan ya hari ini. Nah, sebenarnya ada beberapa faktor yang Bapak Ibu tidak sangka ya, ini memicu nafsu makan menurun. Yang pertama adalah dari obat-obatan yang mungkin sering Bapak Ibu juga minum nih. Misalnya yang saya kotakan ini yaitu antibiotik, dikit-dikit antibiotik. Kemudian yang kedua, ada lagi misalnya orang itu
ada Parkinson ya, riwayat Parkinson, jadi dia seringkali minum levodopa. Kemudian ada yang riwayat diabetes, minumnya metformin ya, seperti itu. Nah, di satu sisi ada lagi karena penyakit, bukan karena obat. Jadi kemungkinan Bapak Ibu mengalami gangguan di dalam tubuh. Salah satunya bisa berupa metabolismenya, gangguan dari ketidakseimbangan dalam mengeluarkan energi ataupun menyimpan energi di tubuh ya. Itu gangguan metabolisme karena hormonal atau pengaruh dari gula atau diabetes. Di sisi lain yang saya kotakan yang mungkin tidak disangka-sangka adalah infeksi ya. Infeksi itu tidak selalu ciri-cirinya orangnya demam langsung tidak nafsu makan, tidak. Terkadang ada infeksi yang tidak terduga, misalnya Bapak Ibu sering nih tulangnya ngilu ya. Nah, nggak tahu nih ternyata ada infeksi bakteri di tulangnya atau sendi-sendi sekitarnya ya. Karena apa salah satunya? Karena kekurangan kalsium dan vitamin D. Vitamin D itu kan untuk imun tubuh juga ya, supaya tulangnya tidak terinfeksi. Nah, disitulah dari ngilu-ngilu itu infeksi itu juga berkorelasi dengan nafsu makan ya. Oke, berikutnya. Pada saat orang itu menjelang penuaan, jadi usianya makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi. Ternyata berhubungan erat dengan penurunan nafsu makan dan mulai terjadi gangguan penyerapan nutrisi di usus ya. Sehingga apa yang terjadi ya? Kita lihat pada gambar ya, bahwa pada saat orang itu mulai menua, ternyata tidak hanya badan kita yang mulai cepat capek ya, tetapi di dalam tubuh kita juga mengalami penurunan fungsi dan mulai menua sel-sel tubuh kita. Dari mana? Yang pertama kita lihat yang saya tunjukin ini adalah appetite. Jadi appetite itu atau nafsu makan itu berhubungan dengan sinyal-sinyal molekul yang ada di otak. Jadi otak itu fungsinya adalah mengatur nafsu makan. Di sisi lain juga berhubungan dengan usus. Usus itu yang kita sebut gut, ini banyak namanya bakteri baik ya atau probiotik yang tujuannya menjaga si usus itu tetap sehat sehingga dapat menyerap nutrisi dengan dukungan nafsu makan yang baik ya. Jadi pada saat orang udah tua, otaknya menurun fungsinya, nafsu makan tidak terkontrol atau malah menurun ditambah dengan jumlah probiotik yang menurun sehingga usus pun jadi jelek ya. Nah, di sisi lain juga ada faktor dari persepsi sensorik. Jadi saraf-saraf di ususnya juga mulai melemah. Jadi koneksi atau sinyal-sinyal dari otak yang harusnya menunjukkan sinyal, oh makan ya, saatnya makan gitu ya. Oh terputus di tengah ya, jadi nggak nyampe usus. Jadi usus itu jadinya tidak menerima perintah dari otak, jadi tidak bisa menyerap nutrisi ya. Di sisi lain juga karena faktor sosial dan lingkungan. Jadi kebanyakan lihat seorang sekitarnya pada diet, dia ikut-ikutan diet ya, nafsu makannya jadi terganggu. Itulah yang membuat semuanya menjadi penurunan dari energi di tubuh kita ya, yang seharusnya energi itu selalu dibentuk dengan baik di dalam tubuh untuk tetap sehat, tetap terjaga, nutrisi kita juga terjaga, jadi menurun. Nah, apa yang terjadi? Terjadi undernutrition atau yang kita sebut menjadi gizi kurang. Kalau gizi udah kurang, apa yang terjadi? Semua vitamin termasuk kalsium, vitamin D, dan magnesium menjadi tidak terserap ke dalam tubuh, ke organ targetnya, salah satunya tulang ya, betul. Kalau sudah menurun, apa yang terjadi? Maka frailty, jadi orangnya lemes dan tidak bertenaga untuk bergerak ya, jadi tiduran terus ya, pada akhirnya dia beresiko terjadi patah tulang dan mudah jatuh. Itulah yang menjadi negatif outcomes kita. Jadi tidak hanya kita mengkonsumsi makanan yang mengandung kalsium, magnesium, vitamin D. Pertanyaannya nafsu makannya oke nggak? Atau dipaksa telan ya gitu ya. Atau mungkin ada infeksi kita tidak tahu. Nah inilah yang suatu diagram yang merupakan korelasi nih antara nutrisi asupan yang baik, penyerapan baik, nafsu makan baik, sampai dia memberikan efek positif
Salah satunya ke tubuh kita termasuk di tulang ya. Bagaimana caranya bakteri baik itu membantu ya? Jadi kita lihat nih, ini di tengah ini adalah manusia ya. Manusia di ususnya tuh banyak bakteri-bakteri. Kita harapkan bakteri baiknya lebih banyak yang kita sebut probiotik ya. Pada saat bakteri itu banyak, maka dia fungsinya akan banyak nih Bapak Ibu ya. Kesatu, dia mendukung antibodi di usus. Yes, jadi tidak gampang sakit. Kedua, dia akan berinteraksi untuk memelihara kesehatan usus, yes, dengan memproduksi antibakteri, kemudian memperbaiki saraf-sarafnya, ya. Kemudian dia juga memperbaiki dari ususnya, jadi memproduksi butirat supaya tidak sembelit. Jadi makanan masuknya lancar, keluarnya lancar, penyerapan oke, gitu ya. Kemudian di sisi lain, apabila usus kita terganggu nih atau rusak karena sebelumnya sakit, lemes, diperbaiki bariernya ya, ususnya dirapetin lagi dengan baik. Jadi itulah yang akan membuat penyerapan menjadi baik di usus sehingga penghantaran nutrisi ke semua organ target akan berjalan lancar. Jadi apa yang terjadi kalau nafsu makanan menurun nih Bapak Ibu? Kalau nafsu makan menurun, maka intake atau asupan makanan menurun. Kalau asupan makanan menurun, berarti kita bisa bayangkan mineral, vitamin, semua menurun. Jadi imun pun juga terganggu, mudah terjadi infeksi sekaligus gizi buruk yang kita sebut malnutrisi. Setelah itu kalau dibiarkan apa yang terjadi Bapak Ibu? Yang terjadi adalah pada akhirnya fungsi imun ke depannya akan tetap terganggu, menjadi kronis, nggak sembuh-sembuh, orang makin kurus ya, tulang pun kurang nutrisi, akhirnya jatuh ya, seperti itu. Oke, jadi yang seperti saya katakan bahwa nafsu makan yang normal ya, dan penyerapan yang baik diatur oleh si otak bekerja sama dengan usus gitu ya. Jadi orang yang mengalami diabetes kan insulinnya kurang bagus ya kualitasnya. Makanya kalau disuntik insulin tuh bagus. Buat apa? Supaya setelah diserap usus, semua nutrisi yang masuk ke organ target termasuk tulang dibantu oleh si insulin ini ya. Jadi diserap ya bersama dengan magnesium-magnesiumnya gitu ya. Nah, peranan kurkuma bagaimana sih cara meningkatkan nafsu makan? Jadi yang kurkuma alami yang ada di sekarang ini di Indonesia adalah kurkuma santorisa atau nama lainnya temulawak. Dia tidak hanya meningkatkan nafsu makan, tetapi dia ada efek antioksidan ya. Jadi semua stres dari polusi udara atau makanan yang jelek-jelek gitu stresnya itu dihambat oleh si kurkuma sehingga harapannya adalah usus tidak mudah rusak, kemudian tulang-tulang juga tidak rusak, ya kan dibantu ya. Kemudian di sisi lain dia ada anti radang atau anti-inflamasi, ada neuroprotektif untuk melindungi sarafnya sehingga usus di sarafnya juga berfungsi baik ya. Dan satu lagi pelindung hati ya. Lalu bagaimana nih dia meningkatkan nafsu makan ya? Jadi kita tahu nafsu makan itu akan meningkat jika otak kita berfungsi dengan baik, diikuti dengan enzim-enzim yang diperlukan untuk meningkatkan kelaparannya. Bagaimana caranya? Dia akan merangsang produksi asam empedu ya. Untuk apa? Untuk mencerna makanan itu lebih cepat ya yang dimakan. Di sisi lain dia juga merangsang aktivitas dari amilase yaitu enzim untuk mencerna bagian gulanya ya, gula di dalam nasi gitu ya. Dan di sisi lain dia juga merangsang aktivitas enzim di usus. Supaya apa? Pada saat usus itu udah mau mendorong makanan yang masuk ke darah ya, nutrisi-nutrisinya, enzimnya bantu mencerna menjadi molekul lebih rendah ya. Jadi satuan terkecil protein masuk deh. Kalsium menjadi lebih sederhana, masuk juga ke darah. Jadi menuju ke tulang gitu ya. Sehingga pada akhirnya transit makanan akan menjadi lebih cepat ya. Jadi cepat lapar orangnya, tetapi ini tidak bermaksud untuk meningkatkan, tetapi hanya mengontrol yang tadinya lambat geraknya, mencernanya lambat, dibantu oleh si kurkuma dengan memproduksi enzim-enzim ini ya. Oke, ternyata Bapak Ibu perlu tahu nafsu makan yang menurun bisa jadi bukan karena penyakit, bukan juga karena misalnya bakteri probiotiknya kurang atau sarafnya rusak gitu di usus ya. Ternyata karena kekurangan vitamin nih Bapak Ibu ya. Vitaminnya apa aja?
B1, B2, B6, B12, dan vitamin D yang tadi sudah dibahas oleh Bu Lambang ya. Ternyata kekurangan vitamin-vitamin ini salah satu efek samping yang dirasakan belum tentu sampai dia sakit dulu, yaitu nafsu makan mulai menurun. Jadi hati-hati kalau nafsu makan mulai menurun, jangan kejauhan dulu saya sakit apaan ya. Kita lihat dulu apakah makanan yang Bapak Ibu makan sudah memiliki kandungan vitamin ini atau justru mengalami defisiensi ya. Oke, karena pada dasarnya semua vitamin ini berfungsi untuk satu, metabolisme atau menghancurkan makanan karbohidrat nasi, ubi menjadi energi. Di sisi lain, dia juga melindungi dari saraf-saraf kita. Dan B2 memiliki efek antioksidan untuk mencegah infeksi agar tidak memicu nafsu makan menurun ya. Dan di sisi lain B12 ya dan B6 memproduksi sel darah merah karena sel darah merah fungsinya adalah membantu menghantarkan kalsium, mineral dan vitamin masuk ke dalam organ-organ target yaitu tulang seperti itu ya dan otot-otot yang memerlukan kalsium juga serta vitamin D untuk daya tahan tubuh. Jadi sebenarnya vitamin ini sangat bagus untuk kesehatan kita secara menyeluruh sehingga aktivitas kita tidak terganggu ya. Kalau sudah mulai defisiensi, hati-hati. Ada kemungkinan salah satu gejala yang dirasakan adalah nafsu makan yang menurun. Dan di sini seperti kata pepatah tidak boleh kelebihan, tidak boleh kekurangan. Ternyata pada studi 2019 menunjukkan kalau orang oke, saya minum vitamin B yang banyak nih, kalau gitu ya. Tidak boleh kelebihan juga, karena vitamin D pada studi ini jika kelebihan dari batas normalnya, maka dapat memicu berat badan yang menjadi berlebihan, jadi obes ya. Tadi kan dikatakan metabolisme makanan diubah jadi energi semua, jadi lemak ya, diserap semua ke usus. Kalau kebanyakan apa yang dipikirkan? Serapnya kebanyakan, jadinya kegendutan ya, jadi obes gitu ya. Jadi bagaimana tips menjaga nafsu makan dan kesehatan? Ke-1, kontrol stres ya. Kedua, olahraga. Ketiga, jangan sembarangan minum obat-obatan. Keempat, kalau ada penyakit, tolong dikontrol sesegera mungkin. Kelima, perhatikan apakah makanan-makanan Anda mengandung probiotik atau multivitamin yang sesuai dengan tubuh kita, termasuk kalsium ya. Dan penuhilah dari asupan sayuran, buah-buahan, daging, dan satu lagi yang lebih praktis suplemen ya. Kalau memang pencernaannya tidak bagus untuk menyerap ya. Dan yang terakhir adalah istirahat cukup. Oke, dan inilah adalah gambaran-gambaran yang Bapak Ibu bisa screenshot nih. Bagaimana cara meningkatkan nafsu makan. Tidak hanya dari kurkuma, tetapi Bapak Ibu bisa memilih makanan-makanan ini yang sehat dari sayur, sereal, olahraga, tidur cukup, rileks, itu dapat melatih dari saraf-saraf peningkat nafsu makan dan memenuhi vitamin supaya nafsu makan tidak menurun ya. Oke, akhir kata bahwa penurunan nafsu makan disebabkan oleh berbagai faktor dan dapat memicu asupan makanan berkurang dan kesehatan menjadi menurun termasuk tulang kita ya. Dan di sisi lain untuk meningkatkannya kita dapat menggunakan kurkuma dan juga memenuhi vitamin-vitamin yang kurang, vitamin B1, B6 hingga vitamin D. Kenapa? Karena pada akhirnya nafsu makan ini akan berkorelasi dengan infeksi dan pada akhirnya Bapak Ibu akan mengalami gizi buruk dan salah satunya kesehatan tulang akan menjadi terganggu. Oke, demikian dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Dr. Andreas. Oke, terima kasih Dr. Lupita. Jadi ini menarik sekali nih. Jadi mengenai ternyata kalau sakit tertentu nafsu makannya bisa turun ya dok? Benar. Dan pada saat nafsu makan turun ternyata keadaan umumnya juga bisa memburuk, bisa jadi mudah terasa lemas ya, bahkan bisa sampai mungkin ada orang tua ini agak berbahaya karena mungkin bisa jadi mudah jatuh ya. Ya, itu yang menjadi concern-nya dok. Iya, jadi memang ternyata tubuh manusia itu memang saling terkait nih. Jadi ketika ada satu organ mengalami gangguan, bisa saja timbul komplikasi-komplikasi berikutnya pada organ-organ lain. Jadi sangat penting memang untuk menjaga keseimbangan atau kesehatan tubuh kita secara umum, bukan hanya pada satu aspek saja, tapi secara keseluruhan. Nah, pertamanya dimulai dari mana?
kalau dari sesi hari ini mungkin dapat kita simpulkan ya salah satu faktor yang sangat penting adalah pencernaan ya. Ketika nutrisi kita baik, asupan vitamin, mineral, itu didapat dengan cukup, itu tentunya akan membantu memelihara kesehatan secara umum. Nah, sebelum kita lanjut ke presentasi Ibu Saskia, mungkin apabila ada Soho People yang ingin bertanya, baik melalui chat atau ini kayak di chat sudah ada. Oh, ini langsung nih. Mungkin saya bacakan satu pertanyaan terlebih dahulu. Selamat dari Ibu Anggraini Puspita. Selamat pagi dok, saya mau tanya. Saat SD sempat patah tulang kaki kiri di bagian mata kaki dan tulang kering retak. Sudah dipasangkan pentanam dan saat ini kadang masih terasa ngilu. Padahal sudah minum susu tinggi kalsium untuk memperkuat tulang, juga rajin olahraga untuk melatih kekuatan tulang. Apakah jika sudah pernah patah atau retak akan susah untuk tulang menyerap kembali kalsium yang dibutuhkan? Mohon masukannya dok. Ya, oke. Jadi terima kasih ya Bu Ika atas pertanyaannya. Jadi sebenarnya kalau pada saat orang dewasa seperti kita yang misalnya tulangnya retak, memang dipasang pen untuk menyatukan kembali ya tulang-tulang itu. Tetapi yang jadi pertanyaan kan tulang itu masih dalam tahap penyembuhan. Untuk penyembuhan itu kan kita perlu pemadatan kembali ya dari segi kalsium, magnesium, vitamin D, itu kombinasi yang tidak dapat terhindarkan. Tetapi kalau memang ibu sudah minum suplemen kalsium tinggi, seperti itu olahraga, latihan, betul, itu masih juga ngilu. Nah, ngilu itu biasanya berasal dari sarafnya. Karena tulang itu pasti berdampingan sama saraf dan pembuluh darah. Jadi diperhatikan lagi apakah ngilu itu berdasarkan dari tulangnya yang belum menyatu atau mungkin dari sarafnya. Kita harus kontrol ke dokter ya. Ternyata pada saat di foto, oh masih ada retak nih. Jadi pertanyaannya kembali, apakah kalsium yang ibu minum sudah tinggi itu terserap dengan baik? Karena kan tadi yang Bu Lambang bilang perlu bersama magnesium, vitamin D, dan K2 ya untuk penyerapan di tulangnya. Takutnya kalsiumnya mubazir malah di darah ya, seperti itu. Dan satu lagi, pencernaan ibu BAB-nya lancar tidak? Terus makanannya sehat tidak? Kayak probiotik tidak? Karena pencernaan yang sehat itu akan mempengaruhi penyerapan kalsium juga, Bu. Jadi harus dilihat ya komprehensifnya seperti itu ya. Ya, terima kasih Dokter Lupita. Mungkin sedikit menambahkan jika memang sakit atau ngilunya ini terasa mengganggu, mungkin ada baiknya juga tadi sudah disampaikan Dokter Lupita perlu pemeriksaan lebih lanjut ke dokter. Mungkin nanti dokter yang akan memutuskan apakah mungkin perlu di ronsen kembali atau tidak untuk dilihat bagaimana kondisi, misalkan memang ada plat, bagaimana kondisi platnya, apakah masih dalam posisi yang baik atau bagaimana. Itu akan lebih jelas setelah pemeriksaan ke dokter. Ya. Ya, oke, mungkin satu pertanyaan lagi dok, dari Cinto Sepodo. Pagi dokter, Cinto dari Semarang, butuh pencerahan dokter. Beberapa kali lutut kaki kiri berbunyi, setelah itu sakit untuk berjalan. Apakah ini kekurangan pelumas atau kurang kalsium? Tetapi setelah diberi minyak ikan, nah ini mesti ditanya dulu nih, minyak ikannya dioles atau diminum? Nah, ya kan? Iya, Sakitnya berkurang. Terima kasih. Nah ini Pak Cinto boleh ditambahkan Pak? Ini minyak ikannya gimana nih Pak? ditelan atau gimana? Mungkin saya jawab garis besarnya Ya, dulu ya, silakan. ya. Jadi sebenarnya kalau kita tahu ya, kalau kretek-kretek terus sakit ya di lutut ya, terus kayaknya kurang pelumas atau bagaimana ya. Intinya dia itu salah satu ciri-ciri dari ini apa osteoartritis. Jadi kalau Bapak Ibu tahu ya, itu adalah radang pada tulang yang mengenai sendi lutut yang menggerogoti dari tulang-tulang di lutut ya. Gimana, Pak? Silakan, Pak. Tapi dok setelah diminumi minyak kutuk itu agak enakan dok. Oke, ya. Jadi memang Apakah si itu omega 3 kan Pak ya, benar ya? mungkin Minyaknya ya dok. Ya, Oke. itu kalau omega katanya berupa kayak gel gitu. Iya gel, betul Halo? Pak. Ya. Halo. Jadi saya jelaskan Kayak gel. dulu ya Pak ya. Mungkin nyerinya berkurang setelah minum yang kayak omega yang gel itu ya Pak ya. Jadi sebenarnya si omega 3 itu tidak hanya menurunkan kolesterol, dia punya efek menurunkan peradangan ya. Jadi kalau memang
berkurang nyerinya, nanti diobservasi lagi memang apakah si lutut itu ada peradangan sehingga menimbulkan nyeri. Jadi minum omega 3 jadi radangnya berkurang, nyerinya jadi turun, atau mungkin ada faktor lainnya lagi nih, karena kan pas Bapak jalan kretek-kretek juga ya, kretek-kretek itu kan ada perubahan dari bentuk lutut, tulangnya sama pelumasnya licinnya kurang nih Pak, atau sudah ada mulai pengeroposan itu juga bisa ya. Jadi itu dilihat lagi kepadatan tulangnya, tetapi kalau nyerinya berkurang kemungkinan peradangannya menurun nih karena efek omega 3, dugaannya seperti itu. Cuman Bapak jangan menerka, oh saya omega 3 aja cukup, tetapi Bapak periksa ke dokter gitu ya Pak ya, biar jelas dipegang lututnya gitu Pak. Gimana Pak? Oke dok, terima Iya, kasih. Oke, sama-sama terima Pak. kasih. Mungkin Dokter Lupita kita ada satu Ya. pertanyaan lagi sebelum kita nanti lanjut ke sesi presentasi pengenalan produk Soho. Saya bacakan ini dari Surabaya 2 Logistik. Wah, ini saya juga penasaran ini. Saya sering ini kayak bukan orang tua aja. Pertanyaan adalah apakah orang tua usia 50 tahun ke atas boleh melakukan terapi pijat kretek? Wah, ini kayak enak banget ya kalau pegel-pegel di kantor juga yang muda-muda juga biasanya sering nih. Gimana, Dok? Oke, jadi gini ya, mungkin semua orang pernah ngalamin pijat-pijat misalnya kretek-kretek hilang ya. Itu sih sebenarnya kan itu yang dirasakan awam menjadi lebih enak. Tetapi yang kita harus lihat adalah pijatnya itu di daerah mana. Karena ada beberapa area titik itu tidak boleh dipijat sembarangan. Contohnya nih, area leher belakang. Terus habis itu area pinggul ya, pinggul dekat lekukannya lah ya, seperti itu. Sama di pergelangan kaki. Kenapa? Karena pada saat orang udah 50 tahun itu kan sudah mulai ada pengeroposan ya, walaupun kita nggak tahu nih apakah tulangnya masih padat atau enggak. Jadi kalau misalnya dipijit takutnya salah urut, jadi makanya malah jadi sakit ya, karena kadang-kadang ada efeknya memar juga waktu setelah enak dikretek gitu ya. Jadi jangan sering dikretek, apalagi di leher belakang itu banyak sarafnya juga. Nanti jadinya oleng, nanti besok-besok jadi gampang keleyengan terus jatuh ya. Jadi boleh, tapi di area yang tidak krusial, di leher belakang tidak boleh, pergelangan kaki, sama lekukan di pinggul itu jangan ya, seperti itu. Iya, iya. Ini juga ternyata saya juga mesti bilang berarti umur saya pun berarti mesti pelan-pelan ya, udah mulai berumur. Rentan. Ya, ya karena memang ternyata kepadatan tulang kita kan mulai menurun ya, Soho People. Jadi memang tentunya pijat itu kan secara umum refleksi itu ya itu kan membawa untuk membantu kesehatan, tapi harus hati-hati menyesuaikan juga dengan kondisi masing-masing. Nah, tadi sudah ditipskan oleh Dokter Lupita, mungkin kalau boleh ada beberapa area yang dihindarin dan mungkin juga kekuatannya harus dibedakan tuh ya untuk orang tua dengan yang muda itu ya kalau yang ibaratnya mas kekar berotot kayak Deddy Corbuzier itu dipijit dikretak pun nggak bunyi kali ya. Nah itu. Iya, Nah betul. ini kalau udah sesi tanya jawab gini nanti seru banget, tapi kita mau ada lanjut sedikit untuk sesi presentasi pengenalan produk Soho yang kita cintai bersama. Saya berikan waktu dan tempat kepada Ibu Saskia selaku Brand Manager Imbus untuk boleh memperkenalkan produk Imbus terbarunya, Imbus Bone. Silakan Ibu Saskia. Sorry, Ibu Saskia mic-nya masih di mute. Oh maaf. Ya, terima kasih Dr. Andreas. Maaf tadi masih sempat di mute. Saya izin untuk sharing slide ya. Apa sudah terlihat? Sudah Ibu Saskia, silakan. Iya, oke. Terima kasih. Selamat pagi Soho People ya. Jadi tadi sudah ada 2 speaker yang bantu menjelaskan mengenai penting banget ya untuk menjaga kesehatan tulang kita sejak usia dini dan juga kaitannya dengan nafsu makan gitu ya dari Dokter Lupita dan juga Bu Lambang. Dan sekarang saya lebih menjelaskan sedikit mengenai produk banggaan kita sama-sama nih ya untuk di Soho Imbus Bone yang kebetulan baru di launching juga bulan Juli kemarin. Jadi mungkin buat Soho People yang masih
Wah, penasaran nih, pengen cari-cari tahu apa hubungannya nih ya. Tadi Dokter Lupita sempat mention juga mengenai suplemen gitu ya. Pentingnya juga kebutuhan kalsium kita dipenuhi dengan nutrisi yang cukup dan bila diperlukan dengan tambahan suplemen untuk membantu menjaga kesehatan tulang. Nah, saya juga ingin merecap sedikit ya mengenai peran tulang tadi, Dok. Bu Lambang udah jelasin banyak hal nih, kenapa nih kita perlu tulang, kenapa kita perlu suplemen. Nah, saya ada sedikit video mengenai secara gambaran nih, kenapa nih kita perlu banget menjaga kesehatan tulang sejak dini gitu. Apa sih fungsi besar tulang? Sama ini mungkin kita suka apa ya, maksudnya tulang itu kan sudah ada ya di dalam badan kita sejak lahir, jadi kita suka kadang-kadang suka tidak memperhatikan gitu ya, karena gejala-gejala kesehatan yang berkaitan dengan tulang itu juga sifatnya itu tidak kita rasakan. Nah, tapi fungsinya apa sih sebenarnya yang tulang yang ada di dalam badan kita ini? Saya play sedikit. Bones have many functions in the body. In this video, we're going to cover the 5 major functions of bones. Number 1, support of the body. Many tissues attach to bones, as do tendons from muscles. So bones provide a rigid framework for the body. This skeletal framework provides the strength needed to support the body. Number 2, bones provide levers for body movement. Movement is done through muscle contraction, and muscles are attached to bones by tendons. So a muscle contraction moves a bone, which moves a part of the body where the bone is located. Number 3, bones provide protection. For example, the brain is protected by the skull, or the bones of the cranium, and the heart is protected by the ribs. Number 4, bones house bone marrow. Bone marrow produces red blood cells, which carry oxygen to all parts of the body and remove carbon dioxide. White blood cells, which protect the body from disease and foreign invaders, and platelets, which help to prevent bleeding. Number 5, bones are a storage reservoir for calcium and phosphorus. The mineral calcium is important in muscle contraction and in clotting of blood. Having a proper level of calcium in the bloodstream is vital for life. When you don't consume enough calcium from food, it can be taken from the bones to increase the amount in the bloodstream. And when you consume more calcium than your body needs, it can be deposited into the bones for later use. And that be the major functions of bones in the body. Bones have many functions. Oke, jadi tadi berikut ternyata fungsinya tulang itu banyak ya, banyak sekali gitu. Ada 5 terutama yang fungsinya tulang di badan kita ini sendiri. Kalau boleh saya rangkum, fungsi tulang itu sebenarnya adalah selain sebagai membentuk struktur dan kerangka dari badan kita, dia juga membuat proteksi terhadap organ-organ kita supaya nggak langsung terekspos ya. Jadi dia melindungi secara tidak langsung, juga melindungi organ-organ badan kita. Dan selain itu, tulang itu juga punya fungsi untuk menyimpan mineral-mineral dan zat-zat penting yang bisa di-store di dalam, yang penting untuk kebutuhan darah dan badan kita juga. Nah, kalau tadi dijelaskan dari video, tulang itu menyimpan kalsium dan fosfor yang fungsinya penting buat pembekuan darah dan juga kontraksi otot gitu. Jadi ketika kurangan kalsium di dalam otot dan darah tadi, dia mengambilnya sumbernya dari tulang kita. Padahal tulang kita itu fungsinya menyimpan kalsium untuk menjaga kepadatan gitu. Jadi itu penting ya, peran besar tadi itu dijelaskan oleh Bu Lambang juga, bahwa memang bagi badan kita tuh penting. Tapi ini ada fakta penting juga nih, bahwa kepadatan tulang yang melindungi tubuh kita tadi itu tuh mulai menurun sejak usia kita 30 tahun. Semakin kita aging, semakin kita bertambah usia, kepadatan tulang kita juga mulai menurun di atas usia 30 tahun. Ini berikut ada ilustrasi ya mengenai kalau tulang yang normal gitu ini seperti ini, kalau tulang yang sudah mulai kurang kepadatannya atau keropos, ini bentukannya ini seperti yang jadi banyak rongga gitu ya di dalam tulang kita. Dan ketika batatan tulang mulai menurun, akan impact-nya sudah pasti akan banyak karena tulang tadi juga punya banyak fungsi gitu. Nah, salah satu untuk menjaga supaya kepadatan tulang kita tidak turun itu adalah tetap mengisi kepadatan tulang tersebut, di mana isi padatan tulang tersebut tadi ada seperti yang disebutkan dalam video adalah mineral ya, salah satunya adalah kalsium gitu. Jadi kalsium itu adalah zat mineral yang penting banget bagi pembentukan tulang dan otot kita juga. Nah, ini juga
kalsium itu juga dibutuhkan gitu ya untuk ibu hamil sebagai nutrisi tambahan terutama. Itu kita juga udah terkenal ya bahwa kalsium itu juga punya manfaat yang penting terutama untuk ibu hamil. Kenapa? Karena ibu hamil itu punya peran untuk memberi nutrisi kepada janin ya, janin, dan jadi pembentukan tulang dan gigi janin itu sangat ditentukan oleh seberapa banyak kalsium yang diberikan juga oleh ibu hamil. Makanya itu juga penting. Nah, sinergi kalsium itu tidak bisa berdiri sendiri gitu ya. Jadi jika kita mengkonsumsi kalsium, ada kecenderungan bahwa kalsium tersebut dapat mengendap dalam pembuluh darah kita gitu. Karena kalsium itu secara berat jenis ya juga lebih berat daripada air, dan 70% dari badan kita kan air gitu. Jadi ketika dia lebih berat dari air, dia punya kecenderungan untuk mengendap dan plugging di pembuluh darah kita yang tadi juga disampaikan oleh Bu Lambang bahwa itu menimbulkan resiko artritis maupun penyumbatan pembuluh darah dan hingga kadang bisa menyebabkan penyakit-penyakit yang lainnya seperti penyakit jantung gitu. Jadi penyerapan pada kalsium pada badan kita, kalsium itu sangat penting bagi badan kita, tapi penyerapannya itu perlu dibantu oleh vitamin dan mineral yang lain. Nah, salah 3 di antara vitamin tersebut adalah vitamin K2, vitamin magnesium, dan vitamin D3. Jadi kalsium itu sendiri penyerapan dan sintesisnya di dalam badan itu perlu dibantu gitu. Nah, ini juga saya ada sedikit video dibawakan dari Dr. Isa An-Nagib, itu merupakan dokter spesialis ortopedi. Beliau menjelaskan bagaimana pentingnya sinergi dari mineral dan kalsium tersebut untuk pembentukan tulang dan kepadatan tulang kita sendiri itu. Saya play sebentar. Kalau kita ibaratkan tulang kita ini kepadatannya itu seperti gelas yang ada airnya. Ya. 0 sampai 30 tahun, air itu masih segitu-gitu aja, malah bahkan kadang-kadang bertambah. Di atas 30 tahun, gelasnya mulai bocor. Hati-hati, airnya mulai berkurang. Gimana caranya biar air berkurang ini tidak berdampak? Kalau dia berkurang terus, lama-lama kepadatan tulang berkurang, patah. Suplemen kalsium saja itu diserap 10-15% ke dalam tulang. Namun, bila ditambah dengan magnesium, vitamin K2 dan D3, maka penyerapan daripada kalsium tersebut akan meningkat sampai 40%. Sedikit tips untuk menjaga kesehatan tulang kita. Kita bantu dengan suplemen dengan kombinasi magnesium K2 setiap hari ya. Lakukan pemeriksaan bone mass density paling tidak setiap 6 bulan sekali. Nah, baik, berikut penjelasan tadi dari Dr. Isa ya. Jadi Dr. Isa menjelaskan dengan sangat simpel ya, dengan analogi bahwa kepadatan tulang itu seperti gelas gitu ya, yang berisi air, dan air itu kalsium. Di mana ketika usia 30, dinding-dinding gelas itu udah mulai tipis nih. Dan air yang ada di dalamnya akan mulai keluar, jadi bocor nih. Kalau habis, dindingnya akan semakin tipis, bisa mudah patah. Jadinya kita perlu, makanya itu menjelaskan ya pentingnya kalsium di dalam badan kita. Tapi Dr. Isa tadi juga melanjutkan bahwa kalsium tadi hanya bisa diserap 10-15% dalam tubuh jika hanya dalam bentuk kalsium. Oleh karena itu, penyerapan tadi sangat menjadi kunci penting bagi kalsium, unsur penyerapan tadi menjadi kunci penting bahwa kalsium itu supaya bisa berefek maksimal di dalam badan kita. Penyerapan tadi dibantu dengan 3 mineral tadi, vitamin K2, magnesium, dan vitamin D3. Nah, sekarang saya mau mengenalkan nih, jadi pentingnya juga ya, tadi kita udah tahu nih bahwa pentingnya mineral-mineral, pentingnya kalsium, kenapa ibu hamil perlu, kenapa kita perlu kalsium untuk menjaga kepadatan tulang kita gitu ya. Dokter Isa tadi juga menyarankan bahwa kita juga perlu semakin usia tua nih ya, kita juga perlu mengkonsumsi nutrisi yang cukup, olahraga, pemeriksaan bone mass density, tetapi kita juga sama-sama tahu nih, kita makin usia produktif, kadang kita juga sibuk. Kita suka lupa ya mengkonsumsi nutrisi yang tepat dan seimbang. Dokter Andreas tadi juga sudah suka memberi contoh ya, kalau kita ke pesan di ojek online gitu ya, atau kita pesan di makanan online, itu seringnya pesan daging, pesan banyak nutrisi yang jadi kita suka lupa nutrisinya tidak seimbang gitu. Nah, karena itu terkadang kita juga perlu bantuan dari tambahan suplemen untuk bisa memenuhi kebutuhan nutrisi-nutrisi tadi. Nah, produk Soho ini adalah salah satu suplemen yang tadi bisa membantu kesehatan tulang dan gigi kita. Nah, gitu.
Nah, ini tadi sebenarnya adalah kelompok yang paling membutuhkan tambahan kalsium tadi. Tadi orang dewasa dengan gaya hidup yang aktif gitu ya, kita punya sering gerak gitu ya, aktif berolahraga, orang lanjut usia yang tadi kepadatan tulangnya sudah mulai berkurang, dan juga wanita hamil dan menyusui. Nah, ini adalah produk suplemen yang dikeluarkan Soho gitu ya, dalam merek Imbus, pertama di Indonesia gitu ya, suplemen tulang dengan tambahan vitamin K2 dan magnesium. Jadi bentuknya Imbus Bone Effervescent gitu. Mungkin teman-teman Soho People udah mendengar gitu ya, udah mendengar, baru launching kita Juli kemarin. Kita juga punya promosi materi-materi iklannya juga sudah ada di TV, mungkin sudah sering familiar dan mendengar ya. Jadi Imbus Bone ini merupakan suplemen kalsium pertama di Indonesia bentuk format effervescent dengan tambahan vitamin K2 dan magnesium tadi. Jadi kita tidak hanya suplemen kalsium, tapi kita sadar betapa pentingnya penyerapan kalsium tersebut di dalam badan, maka kita lengkapi formula Imbus Bone dengan tambahan mineral-mineral tadi sehingga penyerapan kalsium tadi bisa naik. Gitu. Jadi memang Imbus ini sudah sebagai brand yang brand suplemen nomor 1 di Indonesia ya kalau untuk suplemen daya tahan tubuh, dan juga kita sebagai brand nomor 1 yang sudah yang direkomendasikan oleh dokter. Sekarang kita berinovasi menghadirkan kembali suplemen tulang. Jadi Imbus tidak hanya nantinya mau dikenal sebagai suplemen daya tahan tubuh aja, tapi kita juga ingin juga membantu mengangkat isu mengenai kesehatan tulang. Makanya kita juga lancurkan inovasi terbaru dari Imbus Bone ini, di mana produk tersebut mempunyai formula yang lengkap. Jadi ada 7 kandungan di dalam Imbus Bone, vitamin gitu ya, yang tadi dengan kita menyoroti isu kepadatan tulang. Jadi ini sangat direkomendasikan juga untuk kelompok-kelompok usia yang tadi disebutkan, orang dengan gaya hidup aktif, orang usia lansia di mana kepadatan tulangnya sudah mulai turun, dan juga ibu hamil yang kebutuhan kalsiumnya jauh lebih banyak daripada orang biasa gitu. Nah, ini lebih detail mengenai suplemen produknya. Jadi kita punya 7 bahan di dalam suplemen Imbus Bone ini. Kita mengandung kalsium 250 mg, di mana fungsi kalsium kita pada tahu ya tadi sudah sebagai disimpan di tulang, bentuk tulang gigi, pembekuan darah, gitu. Jadi banyak banget nih fungsi kalsium. Kita juga mengandung vitamin K2, magnesium, dan vitamin D yang memang secara optimal mampu menyerapkan penyerapan dan fungsi kalsium di dalam tubuh tadi hingga ke 30-40%. Jadi dari tadi 10 naiknya 3 kali lipat ya, 10%. Jadi dengan tambahan mineral tadi ini membantu banget mengoptimalkan penyerapan kalsium di dalam tubuh. Kita juga mengandung vitamin C 500 mg sebagai antioksidan untuk dan jaga daya tahan tubuh, dan aman untuk ginjal dan lambung karena kita mengandung vitamin C 500 mg. Jadi masih dosis yang aman. Lalu kita juga mengandung vitamin B6 yang fungsi untuk pembentukan sel dan energi tubuh, dan juga zinc picolinate untuk antioksidan juga. Gitu. Jadi kita banyak ya, ada 7 elemen yang terkandung di dalam Imbus Bone, dan fungsi utamanya sudah pasti untuk menjaga kesehatan tulang. Gitu. Jadi memang ini suplemen yang dengan formula lengkap gitu ya, dan aturan pakai minum Imbus Bone ini 1 kali sehari, dan yang paling penting Imbus Bone ini juga dapat dikonsumsi oleh anak lebih dari 1 tahun, orang-orang usia produktif, wanita hamil, dan orang lansia. Jadi pada dasarnya aman dikonsumsi oleh segala kalangan gitu ya. Mungkin kalau untuk produk Imbus yang lain ada beberapa yang tidak bisa konsumsi. Kalau untuk Imbus Bone justru penting nih untuk ibu hamil, untuk orang lansia itu sangat penting gitu, karena kita kandungan di dalamnya juga penting untuk pembentukan kepadatan tulang. Nah, sedikit trivia aja bahwa Imbus Bone ini, kalau tadi kita bilang suplemen pertama. Kenapa suplemen pertama nih? Karena suplemen yang lainnya di Indonesia belum pernah ada yang mengandung tadi vitamin K2, magnesium, dan D3 yang membantu tadi penyerapan optimal di tulang. Fakta bahwa di luar negeri ya, kalau misalnya selain di Indonesia itu sudah common ya untuk di ortopedi juga, bahwa suplemen itu dilengkapi dengan K2 dan magnesium. Makanya belajar dari situ, kita lengkapi launching produk suplemen kita dengan vitamin K2 dan magnesium tadi. Nah, ini adalah recap dari produk Imbus Bone, di mana tadi produk Imbus Bone sudah direkomendasikan sebagai brand nomor 1 yang direkomend dokter, dan juga kita punya formula yang lebih lengkap dengan tambahan vitamin K2 dan magnesium untuk penyerapan kalsium yang lebih baik.
Dan juga terakhir, suplemen ini merupakan suplemen yang cocok dengan orang gaya hidup aktif dan lansia. Oke, jadi itu 3 recap mengenai mengenai produk kita Imbusbon ya. Nah, jadi kita Imbusbon itu juga selalu punya banyak edukasi ya. Misalnya teman-teman pingin Soho People nih ya, pingin tahu lebih lanjut mengenai, oh ya seperti apa sih produknya. Mungkin kalau hanya dalam sekali sharing session ini, wah banyak banget nih ilmu yang saya ini nih mesti serap nih. Nah ini pingin tahu lebih lanjut, teman-teman bisa cukup scan QR code dari ini ya, dari ini kita juga punya banyak education, artikel, kita punya banyak materi-materi yang bisa teman-teman bantu baca, sebarkan juga ke handai taulan dan teman-teman lainnya, keluarga gitu ya. Jadi bisa lebih tahu apa sih, pingin tahu lebih lanjut tadi kenapa detailnya, kenapa K2 bisa bantu penyerapan, kenapa magnesium bisa bantu penyerapan tulang, ini sangat detail ada di dalam artikel yang di dalam edukasi tersebut. Gitu. Oke. Nah, lalu ini ada terakhir juga, ini adalah kenapa nih kita mesti ini juga konsumsi Imbusbon gitu. Sedikit pesan sponsor kalau teman-teman belum lihat ya, ini adalah iklan yang memang kita tayangkan, sudah ditayangkan di stasiun televisi nasional maupun di internet gitu. Kita juga suka edukasi supaya teman-teman juga bisa lebih paham mengenai produknya Soho ya, terutama produk Imbusbon yang baru kita launching. Untuk tulang kuat dimulai dari kita sendiri bila perlu dengan Imbusbon. Baru, Imbusbon pertama di Indonesia, tablet efervescent dengan kalsium, vitamin K2 dan magnesium. Jaga tulang sehatmu dari sekarang. Untuk tulang kuat dimulai dari kita sendiri bila perlu dengan Imbusbon. Baru, Imbusbon pertama di Indonesia, tablet efervescent dengan kalsium, vitamin K2 dan magnesium. Jaga tulang sehatmu dari sekarang. Ya, gitu. Jadi begitulah materi promosi untuk Imbusbon ya. Jadi kita punya tadi juga kita dukung dengan brand ambassador. Kita mungkin teman-teman kalau mau cari tahu lebih lanjut mengenai edukasi materinya juga bisa lihat ya iklannya. Kita ada YouTube, kita ada di Instagram kita di @imbusid. Kita juga sering adakan webinar edukasi bekerja sama dengan para dokter ortopedi, apoteker, dan frontliner juga di apotek gitu ya. Jadi kita harap edukasi ini juga bisa tersampaikan dan tersebarluaskan di teman-teman, di keluarga maupun masyarakat umum lebih luas karena ini isu yang cukup penting ya, kesehatan tulang dan penyerapan kalsium. Nah, terakhir dari saya, jadi ini sedikit pesan sponsor juga ya. Jadi karena Imbusbon ini juga sangat merasa ini penting nih, isu untuk kesehatan tulang ini perlu disebarkan gitu ya. Kita juga merasa perlu punya excitement atau kegiatan yang menarik ya untuk supaya mengajak orang banyak mengedukasi mengenai kesehatan tulang. Maka kita mengadakan ada 2 kegiatan yang sangat seru ya tentunya ya untuk teman-teman Soho People gitu ya. Kita punya pertama adalah internal photo competition di mana kita juga bisa karyawan dan teman-teman Soho People sekalian dapat berpartisipasi untuk foto gitu ya. Jadi mekanismenya simpel banget, buat foto atau video yang ada di area booth atau di lobby dengan menggunakan Tuibon Imbusbon yang ada di QR code terlampir ini. Jadi nanti bisa diupload di sosial media, di Instagram dengan tag Imbus gitu ya, dan juga menggunakan hashtag jaga tulang sehatmu. Ini contoh submission-nya seperti yang di foto kanan gitu ya. Jadi kita melihat nih bahwa kita mengajak orang-orang untuk menjaga tulang sehat kita bareng-bareng. Jadi itu nanti kita juga punya excitement untuk punya hadiah untuk 3 pemenang. Lalu yang kedua kita juga akan punya, saya juga ingin mengajak ya teman-teman Soho People di sini untuk menjadi brand ambassador di lingkungan teman-teman dan keluarga masing-masing gitu ya, karena nanti kita juga akan mengadakan keriaan, nantikan di tanggal 20 November ya, ini teaser juga ya buat teman-teman. Jadi karena kita juga peduli dengan isu kesehatan tulang, kita akan adakan acara edukasi. Nah, seperti apa dan ini besar harapannya untuk teman-teman internal Soho People untuk berpartisipasi di dalam acara ini nanti. Jadi nanti akan ada pengumuman lebih lanjut mengenai acara ini, tapi
saya harapkan teman-teman Soho People setelah sekarang juga lebih teredukasi gitu ya. Jadi bisa lebih menjadi brand ambassador juga untuk ikut menyebarkan edukasi mengenai informasi kesehatan tulang tersebut dengan Imbus Bone, bersama dengan Imbus Bone. Gitu. Oke, jadi itu sekian saja pemaparan dari saya, terutama untuk Imbus Bone. Saya kembalikan ke Dr. Andreas, mungkin jika ada pertanyaan lebih lanjut. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Saskia. Dari tadi sebenarnya udah mau nyetop, cuman terkesima sama presentasinya sama brand ambasadornya, jadi diterusin aja lah. Ya. Oke, ini sudah ada banyak pertanyaan, tapi saya mohon waktu kurang lebih 3-5 menit untuk tadi sudah disampaikan juga oleh Dr. Lupita. Ada pentingnya nutrisi juga untuk kesehatan tulang. Jadi selain produk Imbus Bone yang juga tentunya merupakan produk kebanggaan Soho People semua, dari Soho kita juga ada Kurfit. Itu adalah produk kurkuma dengan multivitamin, tersedia dalam sediaan yang lengkap, dalam kesediaan CL, sirup 60 ml, 120 ml, dan juga Kurfit Caplet, yaitu produk nutrisi untuk mendukung appetite dan juga dengan tambahan multivitamin. Jadi ada kurkuma, ada cod liver oil, vitamin B, dan juga kalsium. Nah, berikut adalah sekilas indikasi dan komposisi dari Kurfit Group, yaitu Kurfit CL Emulsion rasa jeruk, Kurfit sirup rasa nanas, dan juga Kurfit Caplet, yang dimana Kurfit Caplet ini juga ditujukan untuk pasien dewasa, karena ternyata tadi sudah disampaikan juga ya oleh Dr. Lupita, kadang orang lanjut usia itu bisa saja terjadi appetite-nya atau nafsu makannya sudah mulai menurun. Nafsu makannya mulai menurun, ternyata itu berpengaruh ke penyerapan nutrisi yang lain, kalsium dan segala macamnya. Nah, ini dapat juga diberikan suatu suplemen untuk menambah nafsu makan, kita tersedia dalam produk Kurfit Caplet. Jadi biar jangan sampai cegah lemes-lemes pada orang lanjut usia, biar kalaupun kalau bisa jangan sampai jatuh, tapi kalaupun jatuh nanti tulangnya sudah terlindungi dengan Imbus Bone. Kemudian kita juga Soho People, kita ada satu produk baru lagi, yaitu Probioforce. Nah, Probioforce ini adalah probiotik bakteri baik 2 miliar CFU dalam dosis 1 kali sehari. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menyeimbangkan, mengembalikan keseimbangan mikroflora usus. Jadi menambahkan bakteri baik di dalam usus supaya kesehatan pencernaan Soho People terjaga, dan juga tentunya mencegah berbagai gangguan saluran pencernaan seperti diare, konstipasi, dan lainnya. Sekilas mengenai informasi produk dari Kurfit dan Probioforce, harapannya tentunya produk-produk dari Soho ini dapat membantu menyehatkan masyarakat Indonesia dan tentunya menyehatkan Soho People serta keluarga Soho People di rumah. Oke, karena ini sudah banyak pertanyaan, wah ini pertanyaan ada banyak ini. Nah, ini mungkin saya kembali mengundang Dr. Lupita dan juga Ibu Lambang serta Ibu Saski tentunya ya untuk kita sama-sama menjawab. Ini kayaknya pertanyaannya banyak, narasumbernya banyak, pertanyaannya saingan ya banyaknya. Nah, ini kita coba bertanya. Saya lanjutkan dari pertanyaan dari Ibu Beria. Untuk orang tua usia 65 tahun yang terkena osteoporosis stadium 3, apakah bisa disembuhkan dengan minum vitamin, obat, dan susu? Jika iya, obat-obat apa yang harus dikonsumsi? Dan apakah suntik sendi merupakan salah satu pengobatan atau harus dioperasi untuk menggantikan sendi lutut? Wah, ini kayaknya ada 2 penyakit malah ya, osteoporosis dan osteoartritis. Mungkin silakan Pak Dr. Lupita atau Ibu Lambang dulu yang ingin menjawab. Bu Silakan. Lambang dulu aja, nanti saya tambahin. Oh iya, oke, silakan Ibu Lambang. Nah, ini Ya, terima kasih Dr. Andreas ya terkait osteoporosis ya Dok. Jadi memang kan tadi dikatakan bahwa semakin usianya semakin lanjut ya di atas 50 tahun ke atas itu menyebabkan adanya kepadatan tulang yang berkurang. Tadi ya yang di videonya dari dokter tadi yang disampaikan Bu Saskia kan tadi ya airnya semakin bocor gitu ya, kepadatan tulang semakin berkurang. Kemudian apakah bisa disembuhkan dari minum vitamin, obat, dan susu? Yang pastinya itu udah pasti harus dikonsumsi ya obat, vitamin itu vitamin apalagi itu sebagai tambahan lah untuk memadatkan tulang. Namun kalau untuk keterkaitan kesembuhan atau tidaknya itu kembali lagi apakah bisa menyebabkan fraktur
fraktur tidak gitu ya. Itu kaitannya dengan nanti pengobatan ke operasinya lagi. Nanti tergantung dari dokternya lagi melihat bagaimana tingkat keparahan dari tulang yang mengalami kerapuhan itu gitu ya. Apabila mengalami fraktur itu apakah harus ditindaki secara operasi itu nanti dilihat lagi oleh dokter. Namun penting obat, vitamin dan susu itu masih tetap penting gitu supaya tidak memperparah tulangnya. Jadi tetap menjaga kepadatan tulangnya. Seperti itu kalau dari saya. Mungkin Dokter Lupita bisa menambahkannya kembali. Iya, saya setuju dengan Bu Lambang ya, Bu Berry. Jadi memang tergantung dari kondisinya ya. Tapi kalau emang orangnya kroposnya setelah difoto sama dokternya, oh kroposnya nggak banyak nih, dikit doang. Nah itu sebenarnya sih dari suplemen tinggi kalsium itu sudah cukup ya dari vitamin. Jadi kalau obat sih biasanya sesuai gejala aja sih. Kalau nyeri kan kasih anti nyeri ya, secukupnya aja lah. Tapi pertanyaannya, itu kan kalau orang udah tua 65 itu kan penyerapannya udah jelek ya kalsiumnya. Nah, gimana caranya supaya kalsium itu masuk ke dalam tulang gitu ya, benar-benar ke tulang. Nah, itu butuh yang namanya si K2 sama magnesium itu tuh untuk menarik ke tulangnya gitu. Sama perbaikan dari pencernaannya itu supaya diserap semua gitu sih. Tapi kalau udah ancur banget kayak nggak mungkin ya cuma mengandalkan itu. Jadi harus biasanya dioperasi sih, ditransplantasi tulang atau diganti ya. Kalau yang sendi juga sama. Jadi kalau sendinya udah hancur, pasti disuruh ganti sendi buatan gitu sih, Bu. Oke, paling itu aja sih. Thank you. Mungkin dari Bu Saskia mau nambahin, Bu. Dokter Andreas? Oke, kalau saya rasa sudah cukup lengkap, kita mungkin lanjut ke pertanyaan berikut ya. Ini ada banyak soalnya, jadi dari ini saya agak loncat sedikit. Dari tim Banjarmasin EDP, izin bertanya Bu, apakah Imbusbon bisa digunakan untuk manula atau lanjut usia karena kualitas tulangnya kurang, tulangnya kering karena kurang air, lanjut usia juga rentan dengan berbagai penyakit seperti kolesterol, mah, hipertensi, dan pencernaan yang kurang bagus seperti kadang diare. Dan apakah bisa dikonsumsi juga untuk remaja umur 20-an? Silahkan, ini apakah dari Ibu Saskia dulu atau mungkin Ibu Lambang atau Dokter Lupita? Apakah bisa digunakan untuk manula? Ini kayaknya mesti dijawab. Silakan. Mungkin Ibu Lambang dulu. Dok, maaf tadi sempat hilang suaranya. Imbusbon ya? Ya. Iya. Mungkin dari Bu Saskia dulu deh. Oke, silakan. Baik, tapi sorry, mungkin Dok maaf bisa diulang, tadi sempat hilang suaranya. Iya, oke. Apakah Imbusbon bisa digunakan untuk lanjut usia? Dan baik. apakah bisa dikonsumsi untuk umur 20-an? Oke, baik. Saya jawab ya. Jadi, terima kasih pertanyaannya. Untuk produk Imbusbon sendiri dapat digunakan oleh orang usia lansia dan di remaja 20 tahun tadi ya pertanyaannya itu bisa. Jadi Imbusbon itu secara general sudah bisa digunakan untuk anak di atas usia 1 tahun sampai usia lansia gitu. Jadi akan tetapi kita tahu juga ya kalau lansia itu punya kebutuhan kalsium yang lebih banyak juga dari orang yang lebih muda ya karena kepadatannya sudah mulai turun gitu. Turun jauh gitu. Jadi perlu suplementasi kalsium. Jadi jawabannya bisa digunakan. Bahkan mungkin lansia itu justru lebih membutuhkan ya. Betul. Dibandingkan dengan yang remaja atau dewasa karena memang sejak umur 30 tahun memang kepadatan tulangnya secara otomatis itu akan mulai menurun. Tadi sudah dijelaskan juga di video oleh Dr. Isa. Nah, pertanyaan berikutnya ini pertanyaan yang sering juga nih saya kira. Apakah Imbusbon ini bisa diberikan setiap hari atau bisa aman jika dikonsumsi terus-menerus? Dan pertanyaan tambahannya, kalau susu tulang bagaimana? Apakah bisa dikonsumsi juga terus-menerus? Silakan mungkin Ibu Saskia atau ya, Ibu Lambang. Oke, baik, saya jawab untuk yang Imbusbon. Jadi Imbusbon itu bisa digunakan setiap hari ya. Jadi asal sesuai dengan aturan pakai, dosisnya tadi sudah disampaikan bahwa aturan pakai Imbusbon adalah 1 sampai 2 kali sehari. Nah, itu bisa digunakan setiap hari. Jadi Oke, berarti kalau dosis dan anjuran aturan pakainya ya. Ya.
Oke, tentunya sudah semua komposisinya sudah diperhitungkan ya untuk sesuai dengan AKG, jadi tidak melebihi rekomendasi yang disarankan. Nah, mungkin kalau susu tulang bagaimana nih? Ini padahal tidak disebutkan brand secara spesifik, tapi mungkin secara umum. Silahkan ini Oke, siapa yang saya menjawab? bantu Bu jawab Lambang ya dok. atau Nanti Dr. Lupita ya. ditambahkan Bu Lambang. Ya, oke. Eh, Silahkan, Dr. Jadi Lupita. intinya begini, kalau susu itu kan susu untuk tulang kan maksudnya mungkin tinggi kalsium ya. Itu boleh saja dikonsumsi sesuai dengan anjurannya ya. Ya karena kan semuanya pada dasarnya semua usia itu butuh kalsium intinya gitu. Tapi susu tulang itu nanti disesuaikan lagi dari takaran hariannya ya. Karena kan biasa kalau kayak orang udah tua kan minimal dia butuhnya 1000 ya minimal untuk menjaga kesehatan tulangnya. Nah, dan satu lagi, kalau misalnya dia minum tinggi kalsium, jangan lupa minum air putihnya juga banyak nih, karena kan takutnya nanti dia keluarnya lewat kencing ya, karena bisa terbentuk yang namanya batu kalsium juga. Jadi diimbangkan dengan air putih yang cukup juga, gitu sih. Nah, kalau dari Bu Lambang mungkin bisa nambahin, Bu. Iya, betul sekali sih Dokter Lupita dan Bu Saskia. Jadi untuk susu, vitamin itu tetap harus sesuai anjuran dosis ya, karena kan juga tadi ada angka kecukupan gizinya hariannya untuk setiap usia yang disarankan gitu, usia lansia berapa gitu. Jadi harus disesuaikan supaya tidak berlebih karena yang berlebih itu juga tidak baik gitu. Begitu saja sih, Dok. Iya, jadi yang perlu take home message yang penting adalah karena kita mengkonsumsi beberapa produk dan setiap produk kan mungkin ada bahan aktif yang mungkin sama ya, ada yang tumpang tindih. Nah, itu sebenarnya yang harus dihitung adalah total yang dikonsumsi, kebutuhan vitamin dan mineral nutrisi kita sebenarnya harusnya dihitung dari asupan makanan kita, dari pola diet kita, dan tambahan suplemen itu mengcover baik itu suplemen yang bentuknya tablet, kapsul, sirup, ataupun mungkin dalam yang ada nutrisi tambahan yang terkandung dalam susu. Nah, itu yang menjadi kebutuhan kita. Nah, tentunya berlebih itu juga tidak selamanya lebih baik ya, yang benar adalah yang sedang-sedang saja. Jadi, mungkin perlu konsultasi lebih lanjut jika ada, mungkin dalam pemeriksaan kesehatan, diskusi juga dengan dokter, "Dok, saya mengkonsumsinya obat ini, vitaminnya ini nih," agar obat dan vitamin yang diberikan oleh dokter itu tidak berlebih juga. Jadi dokter nanti yang akan menentukan kalau misalkan apalagi nih dalam kondisi pas mungkin sudah ada gangguan kesehatan ya. Itu jadi ini sangat penting agar menghindari, kelebihan ya, kelebihan juga tidak terlalu bagus. Nah, ini saya agak, lanjut ke pertanyaan berikutnya, ini cukup menarik dari Denpasar, izin bertanya Dok, untuk orang tua yang bungkuk apakah yang menyebabkan? Apakah karena aktivitas terlalu berat? Atau memang asupan kalsium nutrisi yang kurang? Dan untuk bungkuk ini apakah bisa faktor keturunan? Silakan. Ya, itu kalau misalnya dari saya ya, Dok. Jadi kalau ke bungkuk gitu ya, orang tua bungkuk itu bisa menjadi faktor juga ya, faktor apa berat membawa beban yang berat gitu ya, karena kan memang sudah, ini juga ya dari kayak posisi badan kita yang dalam duduk harus juga sesuai, kemudian dari duduk ke berdiri saat membawa beban itu kan juga ada aturannya ya, tidak boleh yang juga langsung, yang terus bebannya juga terlalu berat, itu juga pengaruh juga, itu mempengaruhi juga. Kemudian tadi pengaruhnya terhadap kekurangan, kalsium, nutrisi, dan lain-lain itu juga, menjadi utama juga. Berarti kemungkinan besar penyerapan kalsium dalam tubuh itu juga masih, belum mencukupi gitu terhadap kebutuhan kalsium dalam tubuh, seperti itu. Kalau misalkan, genetik sih belum tahu ya, belum bisa dipastikan terkait genetiknya. Maka dari itu untuk mencegah, kebungkukan badan selain asupan kita juga perlu untuk posisi badan kita dalam membawa beban berat kita bisa mengukur lah gitu ya supaya tidak, pengaruh pada jangka panjang pada masa tua karena mungkin pas saat mudanya belum terlihat nih gitu ya, belum memberikan dampak gitu, dampaknya di masa tuanya nanti karena ternyata kepadatan tulangnya kita tidak cukup seperti itu. Jadi harus sejak dini mungkin kita harus, mmm, penting untuk memenuhi asupan kalsium
dan nutrisi lainnya, seperti itu. Ya, terima kasih Bu Lambang. Mungkin Dokter Lupita ada tambahan Dok mengenai bungkuk ini? Udah cukup sih, udah semuanya udah lengkap. Dari saya nggak ada. Oke, thank you. Jadi yang bungkuk itu jadi seharusnya bukan genetik ya, tapi mungkinkah ada gejala patah? Jangan-jangan bungkuk itu merupakan gejala patah tulang belakang. Nah, itu yang mesti diperiksakan lebih lanjut Hati-hati, ya. iya, betul. Oke, nah pertanyaan saya lanjut. Nah, ini kayaknya ini dari ini Imbus brand ambassador nih Bu Saskia dari Farhan Nur Hidayat. Apakah Imbus Bone boleh dikonsumsi berbarengan dengan Imbus Effervescent reguler setiap hari? Nah, ini langsung spesifik ke Bu Saskia pertanyaannya. Silakan Bu. Ya, terima kasih Pak Farhan gitu. Jadi kalau Imbus Bone apakah boleh dikonsumsi berbarengan? Nah, jadi karena mereka punya komposisi yang berbeda ya. Kalau Imbus Bone itu untuk kesehatan tulang, sedangkan Imbus Effervescent untuk menjaga daya tahan tubuh. Tapi yang perlu diperhatikan di sini, jadi pada dasarnya itu bisa digunakan karena mereka punya komposisi yang berbeda. Akan tetapi kalau perlu diperhatikan di sini adalah ada satu komposisi yang sama yaitu vitamin C gitu. Jadi pastikan juga komposisi vitamin C-nya ini tidak berlebihan ya gitu. Jadi karena kita punya vitamin C 500 mg, jika dikonsumsi barengan kan dosisnya akan berdouble ya gitu. Jadinya nanti kalau kita juga kelebihan vitamin C juga cenderungnya bisa menyebabkan asam ya gitu. Jadi suka perih perutnya atau tidak baik juga untuk ginjal. Jadi perlu diperhatikan untuk dosis vitamin C-nya. Thank you Bu Saskia, saya kira jelas. Jadi memang tetap ya semua yang berlebih nggak bagus, meskipun memang kalau vitamin C ini karena vitamin larut air, sebenarnya kalau lebih sedikit mungkin nggak apa-apa. Tetapi yang mungkin dikhawatirkan nanti apakah mungkin apalagi penderita gastritis, nah itu jangan sampai mencetuskan iritasi lambung. Nah mungkin perlu dipertimbangkan kembali. Nah ini pertanyaan berikutnya tentang Ibu Ratna Dewi. Siang Dok, nah ini berarti ke Dokter Lupita untuk osteoporosis sendiri ada obatnya kah? Terima kasih. Ya baik, jadi intinya osteoporosis tadi Bu Lambang juga udah cerita panjang lebar ya, karena dia pengeroposan tulang. Pengeroposan tulang itu kan terjadi bisa karena infeksi di tulangnya atau mungkin karena kekurangan kalsium ya, untuk sederhananya seperti itu. Nah, sebenarnya apakah bisa diobati tergantung dari derajatnya sebenarnya ya. Jadi kalau memang dia retaknya belum parah ya, baru osteoporosis dini, ya itu bisa aja dipadetin lagi dari suplemen kalsium, tetapi untuk tarik ke tulangnya kan butuh tetap magnesium dan K2 itu ya, bersama vitamin D, D-nya itu supaya kalsium yang diserap di usus bisa lebih cepat gitu ya. Nah, di sisi lain kita harus lihat usianya dulu. Kalau usianya tua, kita nggak bisa sekedar ngandalin suplemen. Kita harus tetap perbaiki pencernaannya, pasti pencernaannya juga turun tuh. Kalau pencernaannya turun kan berarti penyerapannya juga turun di situ. Jadi percuma minumnya banyak juga tetap aja nggak ketarik juga gitu. Tapi kalau udah rusaknya parah ya, sampai kopong-kopong gitu, nggak bisa dari itu aja. Kalau itu wajib dibenerin, suplemen perlu. Tapi kan harus dipasang pen atau apa gitu untuk bantu rapetin juga gitu ya. Jadi sesuai dengan ke dokter dulu, di assessment dulu, di foto atau mungkin di MRI ya seperti itu ya. Sementara jangan angkat yang berat-berat dulu ya. Nanti resiko patah tulang dan kalau jalan udah tua hati-hati. Nanti kalau kepleset patah tulang juga gitu ya. Oke. Dari saya udah cukup, Terima Dok. kasih. Terima kasih Dokter Lupita. Ini tadi Dokter Sandi juga sempat chat ya. Jadi memang sebenarnya kalau untuk osteoporosis kan memang ada derajat-derajatnya. Tetapi memang kalau pada orang sehat pun tetap disarankan konsumsi kalsium, vitamin D, K2, magnesium itu bagus. Nah, tapi kalau udah osteoporosis, suplemen itu tetap wajib, lebih wajib diberikan bahkan, tetapi mungkin perlu obat resep itu dot merah itu untuk memperlambat pengeroposan tulangnya, biasanya dari golongan asam ibandronat yang seperti yang disampaikan Dokter Sandi di chat ya. Nah itu tetapi memang harus atas resep dokter dan itu pun aturan pakainya sangat spesifik. Nah mungkin yang perlu, ya ini mungkin karena kebanyakan Soho People ini bertanya nih untuk orang tuanya. Jadi dengan suplemen kita bisa bantu cegah osteoporosisnya atau paling nggak memperlambat osteoporosisnya dengan menguatkan tulangnya. Tapi yang perlu di precaution-nya juga mungkin adalah ya ini
menghindari jatuhnya itu loh. Jadi biasanya kalau orang tua memang biasanya kan kalau mungkin teman-teman Soho People suka lihat kan ya kamar mandinya pun untuk lansia memang agak berbeda. Dia ada pegangannya, ya terus kamar mandinya pun mungkin tidak perlu dikunci ya. Itu karena saya sendiri juga ada orang tua ya. Nah itu tindakan-tindakan pencegahan itu juga sebenarnya perlu dilakukan supaya kalau bisa jangan sampai jatuh. Nah, kalau sudah jatuh gimana? Tadi sudah disampaikan Dokter Vita, ya pasti patah tulangnya perlu digips kah atau mungkin perlu operasi. Nah, dan sayangnya kalau udah jatuh sekali, bisa saja jatuh kedua atau ketiga. Nah, itu yang kita hindari ya. Karena tentunya kalau udah patah tulang berulang kali, pasti selain sakit, mungkin perlu operasi, kualitas hidup orang tua kita tentunya akan menurun. Nah, ini juga yang kita cegah bersama. Jadi, mencegah itu lebih baik ya daripada mengobati. Nah, oke, ini kita masih ada 10 menit. Ini kayaknya semoga bisa terjawab semua ya. Jika tidak mungkin nanti bisa lanjut dijawab di chat. Ini masih akan terus terbuka. Silakan nanti para narasumber yang akan menjawab sesuai pertanyaan masing-masing ya. Nah, dari Padang nih, dari tadi belum terjawab. 4 bulan lalu cedera ligamen ankle kaki kanan. Saat olahraga, setelah di ronsen kondisi tulang tidak apa-apa, namun yang cedera adalah ligamen. Setelah itu digips selama 1,5 bulan dan ankle belum bisa bergerak maksimal dan masih ada nyeri pada bagian cedera. Berapa lama untuk bisa pulih dan apakah ada makanan atau obat yang perlu dikonsumsi untuk pemulihannya? Terima kasih. Silakan. Mungkin lebih ke Dokter Lupita ya. Masih di mute, Dok? Ya, oke. Jadi sebenarnya pas dia di ronsen itu kan ternyata ligamen ya yang bermasalah ya. Jadi sebenarnya kalau dari pandangan saya ya sebagai dokter itu benar sih pada saat dia walaupun ligamennya aja yang cedera, tetap kita harus menurunkan mobilitas yang berlebih, mobilisasi dari si ligamen itu. Jadi bagaimana caranya? Ya digips supaya dia geraknya nggak banyak. Karena semakin geraknya banyak, maka penyembuhannya akan semakin melambat. Konsepnya sih seperti itu ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya belum bisa bergerak itu ya karena faktor gipsnya. Tetapi di sisi lain kan pasti dokter yang menyuruh di gipsnya itu kan ada fasenya berapa lama. Apakah perlu seminggu atau sebulan terus nanti dibuka lagi gipsnya dilihat. Nah pada saat udah dibuka gipsnya boleh sambil digerakkan sedikit-sedikit untuk melatih supaya ototnya tidak menciut, otot di sekitarnya gitu. Nah kalau makanan sih yang penting yang mengandung protein sih. Protein sama satu lagi tetap kita konsumsi yang tinggi kalsium. Kenapa? Karena kalau kita nggak banyak gerakin, terus makannya sembarangan kan ligamen kita sembuh, tapi tulang pinggirnya ini kropos. Terus ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya ya postur dari tulangnya akan berubah dan pergerakan itu kan bergantung tidak hanya pada otot atau ligamen ya, tetapi bergantung pada si tulangnya juga gitu. Jadi tetap makannya dijaga, tinggi kalsium, vitamin D, magnesium ya penting, sama satu lagi protein ya. Protein untuk mengcover dari penyembuhan pinggir-pinggirnya itulah ligamennya kan rusak ya, diganti sama jaringan yang baru gitu ya. Intinya gitu sih. Ya, terima kasih Dokter Lupita. Saya kira sangat jelas. Nah, ini berikutnya pertanyaan buat Ibu Lambang nih. Selamat siang, terkait kesehatan tulang untuk penyerapan nutrisi lebih bagus sediaan effervescent atau susu ya. Nah, ini kayaknya kalau dari sisi kefarmasian bagaimana nih? Ada sediaan yang lebih unggul atau enggak? Nah, silahkan. Baik, terima kasih dok. Jadi perbandingannya mana yang bagus, effervescent atau susu gitu ya? Nah, kalau misalkan untuk penyerapan sebenarnya kan nanti dilihat lagi tuh dari sediaan itu mungkin kadarnya, dosisnya ya, tiap dosisnya mengandung kalsiumnya, mengandung yang lain-lainnya itu seberapa besar. Kalau misalkan baiknya dua-duanya itu juga baik, bisa menyerap karena melewati fase terabsorpsi dalam tubuh, kemudian teradministrasi juga di dalam tubuh, dua-duanya tuh baik. Lebih mudah mana yang bisa lebih efisien mana saja yang kita mau meminumnya gitu ya. Kalau misalkan memang lebih
mudah untuk effervescent, kita suka sedia effervescent-nya, effervescent. Jadi sebenarnya dua-duanya baik apa namanya penyerapannya gitu ya, tetap melalui terabsorpsi dalam tubuh kita. Itu sih Dok. Jadi dua-duanya sama pentingnya, tergantung efisiensinya saja. Oke, jadi mungkin lebih ke preferensi berarti ya? Sebenarnya karena Iya, sama-sama diminum, jadi sebenarnya penyerapannya kurang lebih akan sama ya? iya begitu Dok. Ya berarti mungkin kalau mungkin bisa menambahkan berarti tergantung lagi lapar nggak? Kalau lagi lapar minum susu, kalau nggak lapar langsung minum effervescent gitu ya? Jadi karena kan kalau susu juga tentu ada tambahan Ada kalori tambahan misalkan. kalorinya, ya betul. Nah, kalau lagi misalkan udah kenyang, ya dipaksain minum susu kalsium kan nggak praktis juga ya. Mungkin dapat menggunakan sediaan effervescent yang lebih praktis. Seperti itu. Iya, nah ini pertanyaan dari Bu Rere, nanti kalau nggak dijawab, saya nggak dapat kesempatan manggung lagi. Ya, izin bertanya terkait rematik dikategorikan penyakit sendi atau tulang. Nah, penyebab rematik apakah karena tulangnya kurang sehat atau hal lain karena disertai nyeri sendi? Sepengetahuan juga saya juga rematik dapat menyebabkan kerusakan pada tulang rawan dan tulang di sekitar sendi. Mohon advice-nya. Silakan. Mungkin lebih ke Dokter Lupita ya. Ya, oke. Iya, thank you Bu Rere. Jadi ini jawabannya singkat ya Bu ya, simpelnya gini. Rematik itu bagian dari radang sendi, mirip kayak osteoartritis. Tapi rematik itu penyebab dasarnya karena apa? Sebelumnya belum diketahui secara jelas kalau dari buku ya, buku tentang penyakit. Jadi, tapi bagaimana kita tahu kita terkena rematik ya tinggal dicek di lab aja, agak ada resus rematiknya. Kalau rematiknya positif ya berarti ke arah rematik gitu. Jadi lebih ke arah sendi nih. Tetapi sendi yang meradang itu kan tahu ya, meradang itu kan takutnya ada bakteri atau apa kan saya nggak tahu. Nah, radang itu bisa merembet ke tulang seperti itu. Jadi kenapa tulang itu bisa agak retak-retak juga bisa rusak. Nah, tulang mana yang paling cepat rusak? Yaitu yang tulang rawan. Tulang rawan tuh ibaratnya ibu makan tulang ayam yang paling lunak itu yang krenyek-krenyek gitu, yang sering dimakan itu namanya tulang rawan. Jadi itu paling cepat digerogoti dulu, nanti baru merembet ke tulang. Jadi kenapa untuk advice-nya adalah untuk tulang kan sudah tahu ya, mungkin dari Bu Saskia nanti bisa tambahin suplemen kita bisa pakai si Imbus Bone itu ya, karena memang komposisinya itu udah membantu penyerapan optimal ke tulangnya. Tetapi untuk sendinya itu balik lagi ke dokternya nih yang apa, yang periksa dia apakah perlu anti radang seperti suntik kortikosteroid atau apa, tergantung si dokternya untuk meminimalisir peradangan. Dan kalau nyeri banget kayak biasanya sih nggak boleh digerak banyak-banyak gitu sih ya. Gitu sih dari saya ya. Mungkin dari Bu Saskia mau nambahin Bu. Imbus Bon mungkin bisa bantuin ya Bu ya. Iya, kalau dari Imbus Bone sebenarnya memang fungsi utama suplemennya sih untuk tulang ya. Mungkin dari dibanding untuk sendi, cuman memang mereka tulang dan sendi ini juga kan tadi seperti ada di video yang paling pertama tadi itu juga punya fungsi yang apa namanya kesinambungan juga ya. Jadi tapi kalau untuk Imbus Bone sendiri memang fungsinya tadi itu adalah suplemen tambahan kalsium. Jadi memang untuk kalau kita defisiensi kalsium atau kita memang kelompok yang membutuhkan kalsium lebih banyak, itu memang suplemen yang tepat untuk dikonsumsi gitu aja sih kalau dari saya. Iya, jadi memang sebenarnya kalau suplemen untuk tulang itu lebih ke kalsium, vitamin D3, K2 dan magnesium. Sedangkan kalau untuk tulang rawan itu sebenarnya ada suplemen kategori lain yaitu yang berbasis glukosamin dan chondroitin. Nah, kebetulan Soho People ada juga produk untuk suplemen itu Osteoforte atau Fitbone dan itu memang silahkan dapat dikonsumsi sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan rekomendasi dokter. Oke, saya kira waktunya sudah habis. Ini selalu tidak terasa ya kalau tanya jawab itu selalu menarik dan menyenangkan. Tapi saya kira kita harus kembali ke pekerjaan masing-masing. Ya, jadi harapannya sesi SGH Webinar Series Health Talk pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua ya dan tentunya dapat memberikan pencerahan. Tetapi sekali lagi saya sampaikan bahwa apabila ada keluhan kesehatan, mungkin dapat juga berkonsultasi ke dokter yang ada di klinik Soho, Dokter Sri, atau juga mungkin ke dokter keluarga. Dan take home message-nya adalah suplemen itu adalah sebagai suatu alat bantu. Tetap perbaiki pola hidup,
pola aktivitas, pola makan yang baik itu yang selalu disarankan oleh para tenaga kesehatan, dan suplemen SOHO harapannya dapat membantu menyehatkan masyarakat Indonesia, SOHO People, dan juga keluarga di rumah. Sekian dari kami kembalikan ke Ibu Ayu. Terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Andreas atas pemaparannya. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada narasumber lainnya, Ibu Lambang, Dr. Lupita, Ibu Saskia, dan juga Dr. Andreas atas edukasi kesehatan dan pengenalan produk yang telah disampaikan. Jadi kita harus lebih aware lagi nih sama kesehatan tulang kita ya. Dan apakah ada tambahan dari Bapak Ibu narasumber lainnya? Tidak ada ya. Oke, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Vivi, Vice President Consumer Healthcare and International Business yang telah join dalam webinar hari ini. Apakah ada tambahan dari Bu Vivi? Silakan, Bu. Udah hilang kayaknya kayu. Oh, sudah live ya. Baik, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada SOHO People yang sudah join pada Health Talk hari ini. Dan nantikan Health Talk selanjutnya. Jangan lupa di registrasi lagi di Health Talk kita selanjutnya. Sampai jumpa kembali. Salam sehat selalu untuk kita semua. Sampai jumpa. Sampai jumpa Bapak Thank Ibu. you semua. Sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.